Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Selamat malam Bapak Ibu, kita mulai acaranya yuk. Sudah 3 minggu kita tidak bertemu di acara SYP. Sekarang kita ketemu lagi malam ini temanya Manunggaling Kaulo Gusti oleh Dr. Wayan Mustika nih. Dr. Wayan ini enak banget kalau ngebawain sharingnya ringan, masuk di akal semuanya, tapi enak ya bawaannya. Kita sudah kenal semua lah sama Dr. Wayan, gak usah panjang kali lebar ya. Kita dengerin yuk teman-teman. Coach Jo mau ada opening nggak? Nggak ada, langsung aja nih karena sudah menyatu soalnya. Ya udah, silakan ya Dr. Wayan, Beli Wayan. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Yuni Kotio. Terima kasih banyak sudah mengundang lagi berkumpul di ruang ini bersama para pejalan spiritual. Saya kemarin yang berapa bulan lalu itu saya lupa. Kita berbicara tentang rahasiamu rahasiaku. Jadi melihat Tuhan yang di luar kita dengan mencari yang di dalam diri kita. Nah, lalu yang terjadi kemudian adalah kita lanjut lagi ke perjalanan itu. Apakah kita berjalan bersama-sama ataukah berpisah? Nah, di Hindu saya sekedar menambahkan pengetahuan baru yang mungkin sudah dipahami juga. Di Hindu ada filsafat. Filsafat yang disebut filsafat Vedanta. Vedanta itu artinya akhir dari ilmu pengetahuan, jadi filsafat, akhir dari ilmu pengetahuan Weda. Di situ kemudian terbagi dua, jadi ada yang disebut sebagai Dwaita Vedanta. Dwaita Vedanta itu yang menyatakan bahwa kita dengan Tuhan itu berbeda, jadi kita dan Tuhan itu berbeda. Sehingga karena kita berbeda dengan Tuhan, kita adalah hamba, Tuhan adalah Gustinya. Jadi antara hamba dengan Gustinya. Sehingga kita ini menjadi pelayan atau yang diperintah atau menjadi wayang-wayang dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita dengan dia terpisah. Lalu ada lagi satu yang disebut dengan filsafat Adwaita. Adwaita Vedanta. Adwaita itu A itu artinya tidak, dua itu artinya dua, Dwaita. Jadi filsafat Adwaita Vedanta mengatakan bahwa kita dengan Tuhan itu satu sesungguhnya. Jadi kita dengan Tuhan tidak ada bedanya. Nah, Sesti Jenar kemudian mengalami proses pembelajaran konon katanya kepada para resi yang ada di Jawa, kepada orang-orang yang mempelajari hal itu. Lalu sampai kepada sebuah pengajaran betapa mengalami panunggaling kaulo Gusti. Jadi manusia sebagai kaulo dan Tuhan sebagai Gustinya itu sangat-sangatlah penting. Jadi mengalami penyatuan kesadaran antara kita dengan kesadaran Tuhan. Nah, jadi sebagai ruh, sebagai jiwa, sebagai atman yang ada dalam tubuh makhluk ini, kelak bisa menyatu dengan Tuhan yang ada di alam semesta ini, yang menjiwai alam semesta itu yang disebut Manunggaling Kaulo Gusti. Kalau ajaran Hindu yang disebut moksa, kalau di Buddha mungkin nirwana. Tapi kemudian dalam proses perjalanan saya mendapatkan aliran pengetahuan itu, ternyata aliran pengetahuannya bertambah lagi. Bertambahnya adalah kaulo dan Gusti itu bukan hanya tentang jiwa atau atman kita dengan Tuhan, ya, atman kita dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu. Nah, sehingga kemudian saya diajarkan bahwa di dalam diri kita sendiri ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa, dan ada Tuhan di alam semesta ini. Jiwa kita atau atman kita atau roh kita memang adalah kaulo bagi Gusti Allah, Tuhan. Tetapi dalam diri kita sendiri, pikiran kita adalah kaulo bagi jiwa kita. Jadi jiwa kita adalah Gusti, karena jiwa kita inilah yang diberikan berkah untuk memiliki tubuh ini atau alam semesta kecil ini untuk menjalankan peran-peran dan tugas-tugas di kehidupannya
atau menggunakan tubuh ini untuk kepentingannya bercocok tanam karma, untuk melakukan tindakan-tindakan untuk bertumbuh, mengalami proses pematangan di dalam tubuh tempat dia bercocok tanam pengetahuan ini. Jadi pikiran kita sesungguhnya adalah abdi atau kaulo bagi jiwa kita. Kemudian tubuh kita seharusnya adalah juga abdi bagi pikiran kita. Ya, sehingga pikiran kita mau kemana, tubuh kita harusnya bisanya mengikuti. Cuman selama ini yang terjadi adalah karena pikiran kita sebagai gustinya tidak pintar-pintar menjadi presiden, menjadi raja, menjadi penguasa bagi tubuh ini yang merupakan abdinya ini. Akhirnya tubuh ini lebih banyak dikendalikan oleh gusti yang tidak benar. Gusti yang tidak benar itu apa? Gusti yang lebih banyak mengikuti hasutan-hasutan dari Perdana Menterinya yang bernama ego, yang gelap. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Tubuh tidak manunggal dengan pikiran, pikiran tidak manunggal dengan jiwa. Sehingga pencapaian manunggaling kaulu Gusti, jiwa kita dengan Tuhan semakin jauh penyatuan kesadarannya. Nah, kenapa ini perlu proses pembelajaran? Karena kalau sesuatu itu mudah, tentu kita tidak turun ke dunia ini untuk mempelajarinya. Kita turun ke dunia ini untuk mempelajarinya karena kita memang akan mencapai sesuatu yang memang sulit dicapai. Kenapa sesuatu itu sulit dicapai? Atau kesadaran Tuhan itu sulit dicapai? Karena ketika kita sampai di titik kesadaran Tuhan, selain sulit dicapai, kita pun sulit menggunakannya. Karena berat sekali. Nanti di bagian akhir saya ceritakan betapa beratnya ada di titik kesadaran itu. Jadi, karena saking sulitnya berada di titik kesadaran itu, kalau kita mendapatkan berkah mengalami itu, di balik berkah yang besar itu, ada tanggung jawab yang juga besar. Misalnya, kalau nonton filmnya Bruce Almighty, film Bruce Almighty, kalau pernah nonton filmnya, bagaimana kemudian ketika dia akhirnya mendapatkan kuasa menggantikan Tuhan, dia dapat berkah yang luar biasa. Apapun yang dia inginkan terjadi, apapun yang dia pikirkan terjadi, apapun yang dia ucapkan terjadi. Tapi dia lupa bahwa berkah yang besar itu memiliki tanggung jawab yang juga besar. Sehingga dia sembarangan menggunakan kekuatan-kekuatan Tuhan itu. Akhirnya kekacauan malah terjadi. Nah, itu contoh bahwa ketika kita sampai di titik kesadaran Tuhan, memiliki kemampuan yang disebut samadhi atau samadhi, itu bahayanya luar biasa. Sehingga karena bahayanya luar biasa, tanggung jawabnya besar, maka tidak semua orang diizinkan mendapatkan berkah tanggung jawab itu. Maka itu sebabnya sulit mempelajarinya untuk sampai di sana. Tetapi bukan berarti kesulitan itu menyebabkan kita malas untuk mempelajarinya. Karena mau tidak mau kita harus sampai di situ, itu masalahnya. Ini lucu ini. Kita mau tidak mau harus sampai di sana. Karena setiap benih pohon mangga harus menjadi pohon mangga. Itu alamiah. Paradoks ya, Dok. Paradoks ya. Ya. Setiap benih jagung seharusnya menjadi jagung. Tidak boleh benih pohon jagung menjadi pohon beringin. Tidak boleh benih mangga menjadi pohon pisang. Tidak boleh. Dia harus menjadi itu. Nah, kita ini, jiwa kita, ruh kita, atman kita adalah benih dari Tuhan. Dia harus bertumbuh mencapai itu. Tetapi untuk mencapai itu tentu dia harus melewati berbagai badai. Ya samalah seperti kalau kita menanam benih jagung atau benih padi. Tidak serta-merta dengan mudah dia mencapai itu. Belum lagi dimakan wereng, belum lagi dimakan tikus, belum lagi kena banjir, belum lagi kena topan, belum lagi kena hujan. Ya, segala macam tantangan itu. Walaupun dia harus menjadi benih beras, harus menjadi padi. Tetapi untuk menjadi padi yang berguna itu, dia tetap harus mengalami proses yang berat. Tidak mudah, sama dengan kita. Kita harus mencapai kesadaran itu, harus. Tapi harus belajar juga untuk mencapai itu dengan penuh kesulitan, karena tanggung jawabnya sangat-sangat berat. Nah, jadi sebelum kita memikirkan bagaimana manunggaling kawula Gusti antara jiwa dengan Tuhan, yang mungkin akan butuh waktu lama untuk bicara sampai di situ, setidak-tidaknya kita berbicara tentang manunggaling kawula Gusti, sehingga manunggal atau menyatu, selaras, harmonis
antara tubuh kita dengan ego kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Jangan dulu bicara tentang bagaimana manunggal antara jiwa kita dengan pikiran kita. Itu masih berat juga. Karena untuk manunggal antara jiwa dengan pikiran harus mampu menangkap bahasa-bahasa nurani dari jiwa itu sendiri. Itu belum. Yang paling nyata yang sering kita alami adalah manunggal antara tubuh dengan pikiran dengan tubuh kita. Apakah tubuh kita mengikuti pikiran kita? Apakah pikiran kita mengikuti tubuh kita? Kenapa? Karena pikiran kita sebagai gustinya berkuasa atas 100 triliun lebih sel-sel tubuh kita yang merupakan rakyatnya, yang masing-masing memiliki kehidupan dengan keinginannya masing-masing. Contoh misalnya yang sulit selaras ini. Tidak usah dah memerintahkan 100 triliun sel-sel yang berbeda-beda. Cukup ganti dia dengan telinga, mata, kulit, lidah, itu sudah beda-beda. Lidah pingin makan apa, mata pingin makan apa, telinga pingin mendengar apa, mata pingin melihat. Itu saja sudah tidak selaras antara pikiran dengan tubuhnya. Kadang-kadang misalnya, perut sudah kenyang, tidak bisa diisi makanan lagi. Tapi begitu mata menatap makanan itu tampaknya lezat, baunya enak. Pikiran kemudian mengikuti kehendak mata, kehendak lidah, ingin mencicipi padahal perut sudah kenyang. Atau mata sudah ngantuk, tetapi pikiran masih ingin asik, sehingga tidak selaras lagi antara tubuh dengan pikiran kita. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuh kecapean mengikuti perintah-perintah dari gustinya yang merupakan pikiran itu. Akhirnya lama-lama tubuh menyerah, tubuh sakit. Tubuh sakit karena tidak mampu lagi melayani sang bos atau sang raja atau sang gusti yang tidak pernah mau tahu apa yang terjadi pada dirinya sebagai tubuh. Nah, belum lagi kalau pendamping dari pikiran itu bernama ego. Malah kemudian lebih banyak membisiki sang pikiran itu. Sebagaimana halnya dalam ilmu kisah Mahabharata, seperti halnya Sangkuni yang membisiki Duryudana. Sehingga disuruh ini mau, disuruh itu mau, padahal ego itu adalah bersumber dari kegelapan. Tapi kegelapan yang membisiki Duryudana sebagai gustinya menyebabkan kerajaan atau Hastinapura tubuhnya mengalami kehancuran oleh karena ketidakselarasan, tidak menunggal antara apa yang menjadi tujuan dari pikiran dan tujuan dari tubuh itu. Misalnya, tubuh sudah ingin makan, pikiran tidak mau makan, atau sebaliknya, tubuh sudah lelah ingin istirahat, tapi pikiran masih terus ingin bekerja. Ini terjadi pada orang-orang workaholic. Nah, konon ceritanya di dunia barat itu, di mana mereka terjebak kepada kehidupan duniawi yang harus dikerjakan sedemikian rupa, karena kalau tidak bekerja sama dengan mati. Kemudian mereka meniadakan kepentingan tubuhnya, sehingga kurang istirahat. Jadi kemudian ketika mereka menghibur dirinya dari ketegangan dari pikiran yang banyak bekerja itu, mereka menghibur dirinya dengan hal-hal yang justru menyakiti tubuhnya sendiri. Minum alkohol berlebihan, menggunakan obat-obat berlebihan. Jadi, alih-alih mereka mencoba untuk tidur karena tubuhnya lelah, tetapi pikiran yang tidak bisa diam menyebabkan dirinya tidak bisa tidur. Akhirnya, dia minum obat, diracuni lagi tubuhnya. Terus-menerus sedemikian, sehingga akhirnya tidak terjadi panunggalan antara tubuh dengan pikiran. Tubuh sebagai kawulo, pikiran sebagai gustinya. Kemudian, ego tidak mau juga menurut apa yang menjadi pikiran. Hati nurani membisiki pikiran. Jadi sesekali gusti yang lebih tinggi dalam diri itu membisiki sang presiden atau pikiran kita. Ternyata kawulu terdekat daripada pikiran yaitu ego tidak mau. Ego justru membisiki hal-hal yang lebih buruk lagi kepada gustinya atau pikiran. Tambah kacau lagi. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana mengalami penyatuan antara manunggaling kaulo gusti tadi, antara jiwa dengan Tuhan, Atman dengan Tuhan kita,
yang perlu kita pelajarin dulu adalah bagaimana kita selaras dengan tubuh dan pikiran kita. Nah, kenyataannya adalah seperti sekarang. Tubuh kita tahu sekarang ini sedang masa pandemi. Pikiran kita seharusnya melindungi tubuh. Tapi pikiran kita sering menolak bagaimana melindungi tubuh kita dari serangan-serangan pandemi ini. Berbagai macam asumsi-asumsi kita, berbagai macam persepsi kita tentang kehidupan ini, tentang penyakit ini menyebabkan banyak orang mengabaikan keselamatan tubuhnya. Padahal keselamatan tubuh adalah bagian dari permintaan tubuh itu sendiri, karena secara alami tubuh kita tidak mau menyelesaikan tugasnya sebelum tugasnya selesai. Artinya dia ingin melayani jiwa ini sampai selesai tugasnya, yaitu menua atau memang meninggal karena memang sudah selesai tugasnya. Tapi menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai ancaman-ancaman kematian, penyakit, dan sebagainya itu, tubuh kita membutuhkan bantuan dari sang pemimpin dalam diri, yaitu pikiran. Sayangnya pikiran kita sering mengabaikan kebutuhan itu, tidak menunggal antara tubuh sebagai rakyatnya dengan pikiran sebagai pemimpinnya yang harus melindungi dia. Kemudian tubuh secara alami, misalnya terhadap virus ini, tubuh secara alami sudah mempersiapkan berbagai cara untuk mencegah kuman-kuman masuk dengan menyiapkan bulu hidung, menyiapkan lendir, menyiapkan refleks bersin, menyiapkan refleks batuk. Tapi kalau kumannya jauh lebih kecil, maka dia membutuhkan alat lain dari luar untuk menjaga dirinya sendiri. Harusnya pikiran itu membantunya dengan menambahkan pelindung lain selain bulu-bulu hidung dan lendir, yaitu berupa masker. Tapi kemudian pemikiran-pemikiran kita, asumsi-asumsi kita terhadap penyakit ini menyebabkan kita justru tidak melindungi tubuh kita sendiri. Jadi tubuhnya minta perlindungan dari pikiran, pikiran tidak mau membantu dirinya sendiri, membantu rakyatnya melindungi diri dengan masker. Nah, di bagian itu terjadi ketidaksinkronan, ketidaksatuan, satu tujuan antara tubuh dan pikiran. Nah, belum lagi, itu baru tubuh dan pikiran. Belum lagi kemudian antara pikiran dan jiwa. Pikiran tidak pernah mau tahu apa yang menjadi misi, apa yang menjadi tujuan dari sang jiwa turun kembali dalam kehidupan ini, dalam tubuh yang baru, yang ditempatinya saat ini. Seharusnya pikiran melayani dua hal. Pikiran melayani tubuh, juga pikiran melayani sang jiwa sebagai Gusti dalam diri ini. Sayangnya, pikiran mengikuti kehendaknya sendiri, atau bahkan kehendak ego, ya, atau hanya kehendak tubuhnya saja, sekedar makan, tapi lupa apa sih tugasnya bagi sang jiwa yang ada dalam diri ini. Akhirnya yang terjadi, sampai mati pun pikiran tidak menuntaskan tugasnya sebagai kaulu bagi sang jiwa atau sang atman atau sang ruh dalam diri ini, sehingga sang ruh pulang dalam keadaan tidak berbekal apa-apa. Jadi misi jiwanya tidak tercapai, tujuannya belajar di kehidupan tidak mendapatkan pemahaman apa-apa, sehingga dia pulang, malah pulang dengan 4 lapisan maya yang membungkus jiwa setelah meninggalkan tubuh. Jadi ada 5 lapisan maya yang membungkus sang jiwa. Yang pertama disebut lapisan anamaya kosa, lapisan tubuh. Yang kedua lapisan energi atau pranamaya kosa. Nah, ketika hidup, pikiran menggunakan energi dalam tubuh ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang penuh negativitas, tindakan-tindakan yang buruk, sehingga energinya lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang buruk. Jadilah lapisan energi ini sebagai lapisan energi yang buruk. Jadi prana maya kosa, lapisan prana, lapisan energinya adalah lapisan energi yang buruk. Ini yang akan dibawa nanti, ini akan dibawa pulang oleh sang roh setelah meninggalkan lapisan pertama dalam tubuh ini yang disebut anamaya kosa. Tinggal 4 ini. Kemudian lapisan yang ketiga disebut lapisan pikiran, manomaya kosa. Lapisan perasaan juga ada di sini, pikiran dan perasaan. Nah, bagaimana dia menggunakan perasaannya? Apakah penuh kecemasan, kesedihan, kemarahan, dendam dan sebagainya? Inilah yang akan dibawa pulang oleh sang roh. Kemudian ada lapisan wijenana maya kosa, lapisan pengetahuan.
Pengetahuan apa yang banyak dikumpulkan selama kehidupan ini? Apakah pengetahuan kebenaran? Apakah pengetahuan pembenaran? Itu juga yang akan dibawa pulang oleh Sang Roh. Ada lapisan yang terakhir, yang disebut lapisan Ananda Maya Kosa atau lapisan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan seperti apa yang dia inginkan atau dia cari-cari selama kehidupan ini? Apakah lebih banyak mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak kekal, yang hanya berubah-ubah sesuai perubahan zaman atau perubahan ruang dan waktu di kehidupan bumi ini? Maka dia tidak menemukan kebahagiaan abadinya sebagai jiwa. Ini juga yang akan dibawa pulang. Nah, siapa yang mempunyai tugas itu? Itu pikiran sebagai kaulunya. Kalau pikirannya sudah selaras dengan sang jiwa, maka dia akan menggunakan lapisan energinya untuk kebaikan. Dia menggunakan lapisan pikirannya, manomaya kosanya atau perasaannya untuk memikirkan pengetahuan-pengetahuan, perasaan-perasaan yang bermanfaat untuk memurnikan sang jiwa. Dia akan mengumpulkan wijanana maya kosa atau pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang membuat dia bisa melihat segala sesuatu di kehidupan ini sebagai universalitas. Bukan kebenaran-kebenaran yang saling berperang satu sama lain, tetapi kebenaran universal. Universi, gabungan dari berbagai versi-versi, perspektif, persepsi, dan sebagainya. Nah, dan ketika dia bisa melatih dirinya, pikiran itu bisa melatih dirinya untuk selalu bahagia dalam segala keadaan. Bahagia di musim kering, bahagia di musim kemarau, bahagia di musim hujan, bahagia di musim dingin, bahagia di musim segala hal. Nah, disitulah kemudian dia akan mencapai apa yang disebut sebagai kebahagiaan tanpa pernah mengalami duka, yang disebut suka tanpa wali duka. Sukacita tanpa pernah mengalami duka cita kembali dalam segala hal. Nah, kalau ini sudah bagus, jadi lapisan energinya bagus, lapisan pikiran bagus, pengetahuan penuh dengan kebenaran, Ananda Maya Kosa, lapisan bahagianya bisa bahagia di segala ruang dan waktu. Ini yang akan menemani sang jiwa pulang ke sana untuk mencapai penyatuan dengan sang kecerdasan semesta atau sang jiwa yang maha agung. Nah, itu kalau terjadi manunggaling kaula Gusti antara pikiran dengan jiwa untuk mencapai manunggaling kaula Gusti yang itu. Tapi kalau pikiran dan jiwa sudah tidak nyambung, jiwa sudah memberitahukan pikiran, mengalirkan pesan-pesan lewat hati nurani, memberikan insight, memberikan wawasan-wawasan, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pikiran kita. Yang terjadi adalah jiwa kemana, pikiran kemana, tubuh kemana. Dia menjadi seperti kisah Ramayana. Ramanya kemana, Sintanya kemana. Rama itu Romo itu Purusa itu jiwa. Sinta itu Siti Sita itu tanah, tubuh. Jadi Romonya kemana, Sintanya kemana. Sehingga pasangan cinta itu, Rama dan Sinta, tubuh dan jiwa, itu terpisah oleh karena keteledoran dari Laksamana, manah, jadi pikiran. Keteledoran Laksamana atau manah atau pikiran tidak mampu menjaga Dewi Sita atau tubuh ini, Siti. Syekh Siti Jenar, Siti itu tubuh tanah. Nah, jadi seperti itu yang terjadi selama ini dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ini di masa pandemi ini kita dipaksa untuk melihat keadaan-keadaan seperti itu. Melihat keadaan-keadaan bahwa kematian itu serba tak pasti. Siapa yang lewat, siapa yang akan selamat, kita tidak pernah tahu. Bahwa betapa rapuhnya sebenarnya tubuh kita ini. Betapa rapuhnya pikiran kita ini. Mudah diguncang kecemasan. Betapa rapuhnya keberadaan jiwa di tubuh ini bisa dengan mudah dengan check out. Nah, dengan demikian kita dipaksa untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu kita ini. Mau manunggal antara tubuh, pikiran, dan jiwa, atau menjadi sebuah kerajaan yang kacau balau di mana pimpinan dan rakyatnya tidak pernah selaras, tidak pernah harmonis. Jadi pikiran kemana, tubuh demo mau kemana. Ya, contoh tubuhnya demo, seperti demo-demo di kerajaan atau demo-demo di sebuah negara. Ketika pikiran lagi asik mengerjakan sesuatu, asik bekerja, tubuh sudah mengatakan, sudah memberitahu ada kondisi kekurangan gula, kekurangan energi. Pikiran yang asik mengabaikannya.
Lalu tubuh memberitahukan lewat asam lambung yang meningkat, sehingga ada rasa perih di ulu hati. Pikiran tidak peduli, mengabaikannya karena masih mengerjakan sesuatu, masih sibuk. Akhirnya lambung tidak bisa memberitahu, dia memberitahukan kepada usus. Usus kemudian memberi suara dengan keroncong. Ya, jadi berbunyi kreok-kreok karena ada gerakan-gerakan udara di dalamnya. Kemudian mendengarkan gerakan itu menjadi suara musik di dalam perut kita. Mungkin kita fokus sejenak. Tapi kemudian karena asik lagi mengerjakan tugas lagi. Akhirnya tubuh sudah tidak mampu lagi memberitahu. Diberitahukanlah lewat gerakan-gerakan tangan. Mulailah tangan kita yang bekerja itu mulai gemetaran untuk mengingatkan. Tapi kadang-kadang orang tuh masih bertahan juga. Dia lawan gemetaran itu, dia tidak mau peduli. Saya masih bisa, dia kerjakan walaupun kondisinya sudah kekurangan gula. Akhirnya apa? Tubuh yang tidak mampu lagi memberitahukan pikiran, maka dia men-shutdown dirinya. Makanya ada orang yang kekurangan gula langsung gedebuk, pingsan. Nah, setelah pingsan, baru dia disadarkan orang-orang dengan memberikan teh manis segala macam. Nah, jadi tubuh itu demo terus-menerus kalau pikiran tidak mau mengikutinya. Misalnya, ketika pikiran tidak mau menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya, jadi ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, ada emosi-emosi yang belum diselesaikan, maka tubuh demo mengingatkannya. Ketika pikiran tidur, diingatkanlah melalui mimpi, sehingga orang yang belum menyelesaikan gejolak emosinya selama ini akan dibawa mimpi dikejar ombak besar. Orang yang belum menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya, belum menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, akan diingatkan melalui mimpi ujian di sekolah yang sebenarnya dia sudah lulus. Ujian lagi seperti itu. Orang yang membelenggu dirinya dalam kemelekatan, dalam keterpenjaraan gitu. Jiwanya membutuhkan sebuah kebebasan dari belenggu emosi itu. Kadang dia mimpi terbang mengalami kebebasan seperti burung. Nah, sampai sebegitunya tubuh dan jiwa mengingatkan, bangun-bangun pikiran tidak memikirkan hal itu. Nah, jadi akhirnya bagaimana bisa mencapai manunggaling kaula Gusti ketika 4 lapisan yang dibawa oleh sang ruh atau atman itu tidak selaras dengan apa yang dia butuhkan untuk mencapai manunggaling kaula Gusti dengan Tuhan di alam sana dalam kesadaran yang itu. Nah, sehingga orang yang masih membawa energi yang buruk, masih membawa pemikiran-pemikiran yang penuh kecurigaan, dendam, emosional, perasaan-perasaan tersakiti, apalagi memiliki pengetahuan-pengetahuan pembenaran, bukan kebenaran. Apalagi misalnya dia memiliki lapisan kebahagiaan bahagia kalau orang melihat orang lain susah gitu misalnya. Dengan berbekalkan ini tiba-tiba dia diberikan berkah manunggal dengan Tuhan dengan segala kekuatannya. Bayangkan. Orang yang memiliki energi buruk, pikiran buruk, ya, roh yang memiliki energi buruk, pikiran buruk, kemudian kebahagiaan yang senang kalau orang lain susah, kemudian memiliki pengetahuan pembenaran, lalu memiliki kemampuan sebagaimana halnya Tuhan, apa yang terjadi? Berapa kacaunya kehidupan ini. Sehingga itu sebabnya mereka yang manunggaling kaula Gusti di level jiwa menyatu dengan Tuhan, tentu ini harus terbebas dulu. Energinya harus tidak elektron, tidak proton, tetapi neutron, netral, suci. Pikirannya tidak lagi terjebak ke dalam dualitas, tetapi sudah menjadi pikiran yang murni, cita tadi. Kemudian pengetahuannya bukan lagi pengetahuan pembenaran, tapi sudah kebenaran. Kebahagiaannya bukan lagi kebahagiaan yang berpihak. Jadi dia bahagia kalau mendengarkan lagu keroncong, lalu sedih kalau mendengarkan lagu pop gitu misalnya, maka dia kacau kalau menjadi Tuhan. Tapi dia harus bisa bahagia di mana saja, dalam segala keadaan. Baru dia bisa mencapai manunggaling kaula Gusti di level jiwa dengan Tuhan atau atman dengan Tuhan, ruh dengan Tuhan sebagai asal dari dirinya itu. Nah, tanpa itu agak sulit, berbahaya lagi. Nah,
Itu sebabnya di bagian ini yang kita penting diskusikan pada malam hari ini. Di bagian bagaimana kita menunggal antara tubuh, ego, pikiran, dan jiwa kita. Sehingga jangan sampai di sini pun kita masih kebingungan, ya kita belum shift persepsi kita belum memindahkan persepsi kita. Makanya saya pernah berbagi di Jakarta, berbagi tentang tahap 1 itu kesadaran tubuh, lalu kesadaran ego, kesadaran pikiran, lalu baru kesadaran jiwa, dan baru kesadaran semesta. Karena di level kesadaran tubuh saja kita belum paham betul-betul tubuh kita. Apa yang dibutuhkan tubuh kita. Lalu kita tidak paham mana yang mana ego kita, yang mana pikiran kita. Maka kita belajar menyadari, oh ini ego. Lalu kita belajar menyadari yang mana pikiran kita. Lalu belajar menyadari yang mana bisikan hati nurani kita. Yang mana bisikan jiwa kita, dan mana jiwa kita. Itu prosesnya agak panjang. Itu perlu pemahaman-pemahaman, saling belajar terus-menerus baru sampai di situ. Nah, jadi ini tantangan buat kita. Memahami hal ini menjadi tantangan buat kita bersama untuk terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa saya sudah selaras apa belum dengan diri kita. Belum diri dengan jiwa, ya. Diri kita itu seperti diri kita antara tubuh dengan ego, ego dengan pikiran, itu aja dulu sudah beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Ya, belum ngomong tentang pikiran dengan hati nurani, belum. Kadang-kadang orang salah memahami, oh saya sudah mengikuti hati nurani saya. Sebenarnya itu bukan hati nuraninya. Kadang-kadang ego pun bisa menyaru sebagai hati nurani. Seakan-akan itu kebenaran, tetapi hanya pembenaran. Misalnya begini, ya sudahlah, saya sabar aja. Nah, itu padahal sebenarnya bukan bisikan hati nurani, walaupun kelihatannya sabar. Tapi sebenarnya ada kata-kata di awal itu. Ya sudahlah, saya sabar aja. Nah, kelihatannya sabarnya betul, tapi ya sudahlah, saya sabar aja. Ya sudahlah, saya ikhlas saja. Ya, toh saya harus tulus melakukan ini. Nah, itu sebenarnya bukan pelarian, ya, semacam pelarian. Ya, semacam usaha untuk menghindar. Apa namanya itu? Meredam atas apa yang ini bargaining kita di dalam diri. Menghibur diri, ya. Pembenaran juga itu. Ya. Nah, kira-kira itu dulu yang saya sebagai awal kita bahan diskusi. Silakan. Contoh Bli. Jadi contohnya misalnya latihan orang-orang yang sekarang lagi getol latihan yoga itu ya, Bli. Itu mungkin salah satu upaya ya bagaimana tubuh menyelaraskan diri dengan pikiran gitu ya, Bli ya. Salah satu upaya itu ya. Betul nggak, Bli? Selain itu apa lagi gitu ya? Mungkin bisa dikasih tips-tips. Ya. Maksudnya bagian per bagian, misalnya tubuh menyelaraskan dengan pikiran. Ini metode-metodenya kurang lebih seperti apa tipsnya gitu. Nah, kemudian pikiran selaras dengan jiwa, itu metodenya seperti apa, begitu loh, Bu. Kurang lebih, Bu. Ya, kalau misalnya yang paling sederhana itu, yang paling simple, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan mindfulness meditation atau meditasi-meditasi lainnya itu. Menyadari tubuhnya misalnya. Ketika tubuh kita lelah, kita peka dengan tubuh yang lelah. Oh, oke, tubuh sedang lelah. Sudah istirahat. Nah, kita peka, itu contoh bahwa kita selaras dengan tubuh kita. Ketika tubuh rasanya sudah butuh istirahat, ya sudah istirahat. Ketika tubuh segar, dia ingin melakukan sesuatu, ya sudah lakukan sesuatu. Kalau orang selaras dengan tubuhnya, bahkan dia tahu, oh rasanya tubuh saya tidak menginginkan karbohidrat saat ini. Dia lagi ingin buah. Dia akan makan buah daripada makan karbohidrat. Tubuh saya haus misalnya. Kita cari sesuatu untuk menghilangkan kehausan kita. Jadi artinya di tahap kita sadar terhadap tubuh kita, kita harus peka terhadap setiap rasa yang dimunculkannya. Setiap rasa, apapun rasa itu kita peka. Ini belum rasa-rasa yang aneh-aneh ya, belum rasa-rasa yang biasa aja. Rasa kantuk, rasa lapar, rasa haus, rasa lelah, yang gitu-gitu aja, simpel-simpel. Dan ketika dia mengalami perubahan, ya sudah ikuti perubahannya. Ya, misalnya perubahan yang terjadi itu apa? Ketika kita sudah menua, ya, otomatis tubuh kita akan mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan proses kita menua. Mungkin kita akan lebih banyak diajak untuk berpikirkan tentang
apa namanya, ke spiritual, bukan ke duniawi lagi. Tapi akhirnya banyak orang-orang yang sudah tubuhnya menua, tidak mau turun dari tahta, sehingga yang terjadi post power syndrome, seperti itu misalnya. Padahal kalau kita kerjakan, tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja seperti halnya anak muda yang bisa bertahan lebih lama. Tubuh tidak kuat seperti itu. Jadi kita mengikuti kesadaran tubuh. Nah, kemudian ketika masuk kesadaran ego, di situ kita harus peka, oh ini ego yang mana ini? Karena ada dua, flight or fight. Ya, ini mau melawan atau mau melarikan diri. Jadi ada orang sabar, oh saya sabar aja deh. Nah, sebenarnya sabar itu bukan kelihatan baik, tapi dia sabar karena dia flight, mau menghindar. Ya, dia sabar mau menghindar, tapi menghindarnya tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena sabarnya bukan karena sabar dia memang, kalau orang yang sabar ingin menyelesaikan masalah, mungkin saja sabarnya itu berkenaan dengan sabar ruang dan waktu. Artinya begini, dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia sabar. Tunggu momen yang tepat, tunggu ruang yang tepat. Tapi bukan berarti dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi kalau orang, ya sudahlah sabar aja, biarkan saja, dan sebagainya itu, nah itu namanya flight, menghindari masalah, tetapi justru membiarkan masalah. Ya, membiarkan masalah tetap ada. Gitu. Tapi kalau dia sabar ruang dan waktu, berarti dia menyiapkan solusinya, tapi menunggu momentum yang tepat. Itu contoh sabar yang ini. Jadi ego itu sebenarnya nggak salah. Ego itu juga fungsinya bagus. Fight and flight itu juga fungsinya bagus. Cuman kalau misalnya pikiran tidak tahu kapan flight dan kapan fight, nah ini masalah. Jadi pikiran yang menjadi rajanya nggak tahu kapan harus sabar, kapan harus ngebut. Gitu. Nah, jadi pada saat kondisi macet, dia ngebut. Pada saat lagi jalanan lengang, dia sabar, ya nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Gitu. Sehingga harus ada kapan ngerem, kapan ngegas. Gitu. Jadi harus ada. Nah, keseimbangan itu kan harus dikuasai oleh pikiran itu sendiri sebagai gusti dari pembisik-pembisik bernama ego dalam diri itu. Jadi banyak orang kemudian menyalahkan ego. Dia ego dan ego. Ego itu nggak ada yang salah. Ego itu adalah mekanisme pembelaan di dalam diri kita ketika apa yang diharapkan oleh pikiran atau id kita terhambat oleh kenyataan yang harus kita hadapi. Sehingga kalau kita tersakiti oleh kenyataan itu, maka ego kita akan bereaksi seperti halnya sistem imun tubuh kita bereaksi terhadap kuman-kuman. Jadi kalau tubuh kita tidak menganggap itu bahaya, sistem imun tidak bereaksi. Jadi kalau pikiran kita tidak menganggap sesuatu berbahaya, tidak ada reaksi ego. Nah, pikiran yang salah persepsi inilah yang menyebabkan reaksi ego muncul. Nah, misalnya begini, ketika tidak ada ego ya, tiba-tiba ada ular memakan kelinci, ini tidak ada ego ya. Di situ kita tidak melihat benar dan salah. Ya sudah, kelinci memang dimakan oleh ular. Ular memang memakan kelinci. Itulah alam. Nah, tidak ada ego di situ. Tapi begitu misalnya ceritanya berubah, ular liar memakan kelinci peliharaan kita. Nah, di situ ego mulai muncul. Karena kita terluka oleh kehilangan kelinci. Maka ularnya salah, kelincinya benar. Kita berpihak pada kelinci karena kelinci peliharaan kita. Ularnya kita bunuh. Ada reaksi karena kita merasa tersakiti. Kelinci peliharaan kita dimakan si ular liar. Tapi kalau kita balik, oh ternyata yang memakan kelinci itu ternyata adalah ular peliharaan kita di rumah memakan kelinci liar yang suka mengganggu ke halaman rumah kita. Nah, itu balik lagi. Kelincinya salah, ularnya benar. Jadi di situ contoh bagaimana ego kita tuh bisa bereaksi karena persepsi kita berubah. Karena semua dimulai dari cara kita mempersepsikan. Jadi pengetahuan kita mempengaruhi persepsi, persepsi mempengaruhi sikap, sikap mempengaruhi tindakan kita. Nah, sehingga kalau persepsi kita positif, maka tidak ada reaksi ego yang akan muncul. Itu contoh-contohnya. Gitu. Nah, itu dicontoh di bagian bagaimana kita mengalami kesadaran tubuh, kesadaran ego, baru kesadaran pikiran. Nah, kesadaran pikiran itu apa? Pikiran kita itu seperti anak-anak.
anak-anak yang haus pada pengetahuan, yang selalu penasaran, ingin tahu. Nah, ketika dia ingin tahu, harusnya diajaknya tubuh itu untuk mencari tahu. Ketika dia ingin tahu, diajaknya tubuhnya mencari tahu. Misalnya baca buku, baca ini, dan sebagainya. Tapi sayangnya, ketika pikiran ingin tahu, berarti ketika pikiran ingin tahu sesuatu, sebenarnya kalau itu bermanfaat, itu adalah kebutuhan bagi jiwanya untuk mendapatkan versi-versi dari pengetahuan itu. Harusnya diikuti. Jadi kalau orang sadar pada pikirannya, dia akan mengikuti keingintahuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Bukan tertutup pada pengetahuan-pengetahuan. Ya, tertutup pada pengetahuan-pengetahuan kebenaran itulah yang mungkin sering disebut sebagai kufur, tertutup, terkubur, atau kafir. Yang kemudian mungkin banyak yang konon katanya disalah persepsikan. Padahal kafir itu artinya tidak mau membuka diri terhadap hal-hal yang baru, yang mungkin lebih wise, lebih masuk akal, lebih positif atau bermanfaat bagi kehidupan ini. Ya, kira-kira seperti itu contohnya, Coach Yu. Ya. Makasih, Bli. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian tentang bagaimana menyelaraskan lagi tentang itu yang tadi sulit tadi tuh, menuju ke yang lebih sulit. Maksudnya pikiran bisa menyelaraskan dengan jiwa. Nah, ini contohnya seperti apa, Bli, kurang lebih kira-kira ini harus bagaimana gitu? Antara pikiran dan jiwa ya, Coach Yu? Ya, betul. Antara pikiran dan jiwa. Ya. Contohnya tuh begini. Ya, sulit kalau sudah pernah mengalami ini gampang contohnya. Kadang kita melihat seseorang itu, tiba-tiba muncul rasa empati, ingin menolong, itu misalnya. Walaupun kita tidak kenal sama orangnya, kita tidak tahu kondisinya kayak apa, tapi tiba-tiba ada dorongan yang kuat untuk menolong. Nah, ini contoh koneksi antara pikiran dengan jiwa kita. Harusnya pikiran kita mengikuti itu. Tapi kan seringkali pikiran kita kemudian bertanya, tapi kalau saya tolong orang itu siapa? Mulai lagi kekacauan terjadi. Merasa tidak kenal, merasa tidak ada hubungan, mulai kemudian pikiran kita tidak mengikuti apa yang menjadi insight atau apa yang menjadi inspirasi atau intuisi atau dorongan dari sang jiwa di dalamnya. Atau kemudian kalau kita diberitahukan oleh jiwa kita melalui pikiran dalam tidur misalnya. Jangan bicara tentang meditasi, cukup tentang mimpi aja yang paling sering kita alami. Nah, kalau misalnya kita mimpi ujian kembali di sebuah sekolah yang kita sudah lulus, misalnya ujian SMP, SD, SMA, itu berarti kita sedang diingatkan, pikiran sadar sedang diingatkan untuk menuntaskan segera masalah-masalah kehidupan yang belum selesai kita bereskan. Misalnya ada masalah emosional dengan seseorang, ada masalah hutang piutang pemahaman, bukan uang ya, hutang piutang pemahaman, belum paham tentang sesuatu, itu kita selesaikan. Cari tahu sampai kita mengerti. Karena kalau sudah mengerti, baru O. Kalau sudah O-nya itu adalah kosong yang berisi. O itu kosong, yang berisi apa? Pemahaman. Karena kalau orang sudah paham, dia bilang O. Jadi O itu kosong yang berisi pemahaman. Di situ ada kesadaran. Kalau sudah O, ya sudah, kosong. Kalau sudah kosong, saldonya nol, tidak ada lagi hal yang perlu diketahui lagi tentang hal itu. Tapi kalau kita masih belum O, masih U, masih I, itu misalnya masih nyinyir, atau misalnya U masih mengeluh, U itu mengeluh terhadap sesuatu, I itu nyinyir terhadap sesuatu, A itu menolak sesuatu, gitu. Berarti ada sesuatu yang belum kita paham. Itu kita selesaikan permasalahan itu. Nah, karena kalau enggak nanti diingatkan lagi lewat mimpi. Apalagi kalau misalnya dalam hal perasaan kita masih belum menenangkan diri, masih terjebak kepada dendam masa lalu, gejolak emosi yang belum kita tenangkan, diingatkan lewat mimpi tadi. Mimpi dikejar-kejar ombak besar, gelombang besar. Atau mimpi terbang mengingatkan kita bahwa kita sedang membuat diri kita terjebak dalam penjara.
entah penjara pemahaman, entah penjara perasaan, atau penjara apapun. Sehingga jiwa kita membutuhkan kita membuat dia terbebas kembali, mengalami mahardika. Nah, itu pesannya. Tapi kalau kita tidak ngeh tentang mimpi itu, tidak peduli dengan hal itu, maka ya itu tadi, kita tidak selaras. Ya, jadi dalam kondisi sadar, tubuh kita bisa mengingatkan pikiran. Dalam kondisi tidur, jiwa kita sering mengingatkan pikiran lewat mimpi. Atau kalau dengan kondisi sadar, kadang-kadang muncul intuisi sesuatu, mengajak kita begini, mengajak kita begitu. Kadang-kadang kan kita tidak peka. Nah, ini butuh latihan. Butuh latihan untuk peka terhadap bisikan-bisikan nurani. Kira-kira seperti itu, Kodir. Luar biasa, Bli. Luar biasa. Banyak malam ini banyak dimengerti nih, banyak insight. Gimana Mas Taufik? Mau tanya nih? Ya. Silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Selamat malam Pak Wayan. Malam. Tadi kan bilang bahwa kita itu diingatkan dengan kalau lapar gitu kan sampai bunyi perutnya. Nah sebaliknya, kalau kita nggak tahu, katakan kita itu sebenarnya kita nggak tahu, saya nggak tahu kalau saya itu punya diabetes kan, atau saya darah tinggi gitu. Tetapi saya tuh sukanya memang makanan yang dampaknya ke sana, tetapi saya tuh nggak peka bahwa tubuh ini itu udah terjadi apa namanya sampai sudah parah, maksudnya diabetes, kemudian darah tinggi gitu kan. Nah kalau kita nggak tahu, karena pikiran kita nggak tahu, tubuh kita cara untuk mengasih sinyalnya sebelum kita sakit ke situ biasanya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Nah, kalau pikiran kita tidak tahu, jadi kembali seperti tadi, bagaimana kalau presiden tidak tahu masalah rakyatnya? Ya, tentu disalahkan presidennya. Bukan rakyatnya yang salah, presidennya yang salah. Kalau misalnya pikiran tidak tahu apa yang terjadi kepada tubuhnya, maka yang salah adalah pikiran, karena tidak menyiapkan dirinya dengan pengetahuan. Contoh misalnya, kalau pikiran mau belajar, maka dia akan peka terhadap peringatan-peringatan dari sang tubuh. Misalnya pada orang diabetes, ketika dia kencing banyak, ya, ketika dia begini, dimulai dari namanya polifagi, banyak makan. Kenapa orang banyak makan? Karena ototnya, dia banyak makan tapi lemes. Itu contoh pertama. Kenapa dia banyak makan tapi lemes? Karena makanan banyak diolah menjadi gula, tapi baru tersimpan di pembuluh darah bersama darah, cairan darah. Belum menjadi gula otot, karena tidak ada kemampuan insulinnya mengubah menjadi gula otot misalnya. Sehingga otot tetap merasa lapar. Ototnya tetap merasa lapar, tetapi dia sudah makan. Harusnya pikiran sudah peka. Saya kok masih gemeteran ya, kok masih lemas, padahal sudah makan. Ya, ketika dia pikiran bertanya, harusnya seperti tadi ceritanya, kalau pikiran bertanya, dia seperti anak kecil yang harusnya mencari tahu ada apa. Kenapa orang makan banyak kemudian dia tidak bertenaga seperti orang diabetes? Karena darahnya penuh dengan gula tapi belum bisa menjadi gula otot. Karena gula darahnya banyak, tinggi, darahnya tambah kental, viskositasnya jadi seperti campuran gula dengan air yang gulanya banyak, sehingga gulanya gula yang kental, seperti susu kental manis itu. Sehingga karena gulanya kental, darahnya kental, kebanyakan mengandung gula, tubuh kemudian mengingatkan lagi, wah ini darah terlalu kental nih, saya harus mengencerkannya dengan minum banyak. Maka orang kencing manis akan banyak minum, yang disebut sebagai polidipsi. Dia minum banyak. Kalau dia peka, dia akan sadar, saya nggak ngapa-ngapain kok haus terus ya. Nah itu kan bertanya lagi. Kalau dia bertanya, harusnya dia mencari tahu. Pikiran bertanya, harusnya pikiran mencari tahu. Belajar apa gitu. Nah setelah dia minum banyak, tapi dia nggak peduli, minum banyak aja sudah ngikutin aja tanpa mau tahu ngapain saya minum banyak. Dia nggak sadar bahwa saya kok nggak biasa seperti ini ya. Jadi tetap aja dia minum, setiap haus dia minum. Karena dia banyak minum, maka cairan darahnya juga tiba-tiba berisi banyak cairan. Karena berisi banyak cairan, pembuluh darahnya itu penuh dengan volume darah.
sehingga ginjalnya bekerja keras untuk mengeluarkan berupa kencing. Maka dia kencing terus-menerus. Disebutlah kencingnya itu seperti air mancur atau diabetes. Diabetes mellitus, karena seperti air mancur, kencing terus begitu. Nah, kalau orang itu peka, pikirannya peka, sedikit saja dia sudah menyadari ada yang lain dalam dirinya, dia akan memeriksakan dirinya atau tidak mencari tahu. Itu contoh pada gangguan diabetes. Bagaimana kalau tekanan darah tinggi? Kalau tekanan darah tinggi, orang akan sering sakit leher, sakit kepala, kaku di sininya gitu. Kemudian selain itu kalau dia belajar banyak, dia tahu bahwa di usia 50 tahun ke atas atau bahkan di bawah itu lagi sedikit 40-an ke atas, itu biasanya pembuluh darah kita rata-rata sudah dipenuhi makanan yang bersifat banyak mengandung kolesterol, kemudian mengalami proses penebalan dan pengkakuan dari pembuluh darah, akhirnya kita akan mengalami tekanan darah yang tinggi. Jadi kita sudah mulai di usia sekian, sudah mulai kepala 4, apalagi kepala 5, dan seterusnya, sudah mulai sering-sering periksa darah. Kalau kita tahu kan kita pasti periksa. Bahkan sebelum kita mengalami tekanan darah tinggi. Apalagi kalau sudah tahu bahwa orang tua kita, ibu kita, keluarga besar kita memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Nah, itu sudah kalau kita peka kan bisa ngikutin itu. Nah, jadi sebenarnya seperti presiden, pikiran itu harus tahu, harus peka apa yang ada di dalam negaranya. Jadi pikiran itu harus peka pada apa yang ada pada tubuhnya. Kalau tidak tahu, ya cari tahu. Ya, gitu aja sederhananya. Tapi kalau tidak tahu dan tidak mau tahu, maka kita tidak akan cari tahu, maka kita tidak akan pernah tahu. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi, tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, jadi bagaimana kalau sudah terjadi? Tentu kita tidak lagi perlu banyak tahu bagaimana mencegah karena sudah terjadi. Sekarang kita perlu tahu adalah bagaimana mengobati dan merawat supaya tidak bertambah banyak. Itu yang perlu kita tahu sekarang kalau itu sudah terjadi. Misalnya, lalu bagaimana saya membantu diri saya dengan tekanan darah tinggi, dengan gula darah tinggi, supaya tidak tambah stres. Itu yang kita perlu tahu pelajarannya berikutnya. Karena pelajaran ini sudah kita gagal lewatin. Di bagian pencegahan sudah kita gagal, sekarang pelajarannya adalah, oke, sekarang bagaimana saya tetap memelihara ini supaya tidak naik lagi, atau bagaimana saya menggunakan kekuatan pikiran saya untuk mengendalikan sel-sel tubuh saya supaya tidak begini dan seterusnya. Supaya gula darah saya terkontrol bagaimana caranya. Contoh, ini yang perlu kita pelajarin sekarang. Supaya kita tetap terkoneksi dengan tubuh kita. Sehingga mulai kita peka, kalau misalnya kita sudah punya kencing manis misalnya. Sekarang kita harus belajar, apa ciri-ciri ketika dia berlebihan gula darahnya. Apa ciri-ciri ketika dia turun gula darahnya. Sehingga kita tahu kapan kita minum obatnya, kapan kita makan terlalu banyak. Kalau kita sering-sering terhubung, percaya tidak percaya, pikiran kita itu peka sekali dengan tubuh kita. Kalau sering terhubung ya. Karena seperti tadi, kita kekurangan vitamin C aja kita tahu kok. Tubuh kita kekurangan vitamin C, kita merasain. Kok tiba-tiba pingin yang asam-asam gitu. Tadi ketahuan itu. Sama dengan kita diare. Ketika kita diare, kita butuh minum. Tapi sayangnya pikiran kita mengatakan karena salah persepsi, jangan nanti kalau minum malah tambah banyak lagi keluar airnya, padahal kita ingin minum. Itu terapi sederhana. Ketika kita diare, kita disuruh minum. Nah, itu contoh-contoh bagaimana seharusnya keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa itu kalau dia saling memahami. Tapi kalau belum, ya sekarang saatnya kita mulai saat ini. Apa keadaan kita sekarang saat ini? Inilah yang disebut dalam latihan meditasi mindfulness itu. Belajar duduk saja begini. Mengamati rasa dalam tubuhnya. Oh ini, kok tiba-tiba ada begini ya. Tapi jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan, nanti persesinya berlebihan, baru ada nyut-nyut di dadanya begini. Ini apa ya? Jangan-jangan. Nah itu lagi malah jadi kecemasan. Kacau lagi. Jadi tahu tapi tidak melebih-lebihkan atau cari tahu. Karena kalau kelewat, saking pingin tahunya belajar banyak, malah cemas, malah menjadi student syndrome. Ya,
gejala sedikit mikirnya jauh ke depan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, segala macam dipikirin gitu. Berbahaya juga. Jadi seperti tadi, tahu kapan batasnya, kapan mengkhawatirkan, ya jangan sampai cemas. Kalau kita tidak khawatir, berbahaya. Tapi kalau khawatirnya dibiarkan terus-menerus jadi kecemasan. Itu bahayanya. Jadi kapan kita gunakan kekhawatiran kita? Kalau kekhawatiran itu kan masih jelas itu. Saya khawatir gula darah saya tinggi, itu masih jelas, ada objeknya. Tapi begitu dia lewat, malah jadi kecemasan. Cemas itu sudah nggak jelas lagi objeknya. Jadi selama objeknya masih jelas, khawatir itu nggak apa-apa. Kekhawatiran akan membuat kita waspada dan menjaga diri kita. Tapi begitu lewat, jadi cemas dipelihara menjadi paranoid, jadi curiga segala macam. Kira-kira seperti itu, Pak Taufik. Mudah-mudahan menambah bahan renungan. Terima kasih. Beli mau nanya. Sama-sama. Beli boleh nanya? Silakan. Ya. Jari tangan saya radang sendi, kelingkingnya udah bengkok gitu ya. Jari tengahnya sebelah kiri agak jendol-jendol di ujung kukunya, di atas kuku itu sebelum kuku. Itu saya udah ke dokter beberapa kali dicek, kena radang sendi ya, namanya radang sendi. Dulu nyut gitu loh, nyutan, pedih gitu loh, pedih. Akhirnya saya agak mengganggu. Tapi puji Tuhan sekarang karena minum vitamin D3 udah tidak nyut-nyutan, udah enak gitu. Nah, saya tanya ke Yesus, suka tanya ke Tuhan lah atau ke tubuh saya sendiri, kenapa sih kamu begini gitu loh ya. Saya tanya. Dapat jawabannya karena gerakan kamu tuh terlalu cepet, terlalu gesit, apa-apa terlalu cepet gitu tuh. Semua gerakan, jadi kayaknya bodinya tuh minta untuk lebih slow, lebih lambat gitu loh. Mungkin umurnya udah hampir 50, disuruh gerakannya diperlambat. Apakah itu juga jawaban dari tubuhnya? Beli. Ya, Ibu. Radang sendi itu bisa macam-macam. Ya, ada radang sendi yang disebabkan oleh ada darah yang tidak bagus. Jadi ada darah yang mengandung sesuatu yang buruk. Disebutlah reumatoid. Jadi ada gangguan darah yang buruk di dalamnya. Jadi kandungan yang tidak bagus. Ada lagi radang yang disebabkan oleh hyperuse. Misalnya, kalau orang sering pakai gadget, pakai HP, itu bisa mengalami. Nah, ini misalnya kayak saya ini misalnya gini, harus dibantu tek, baru dia bisa gini. Ini namanya jari pelatuk atau jari pelatuk itu trigger finger. Nah, itu terjadi karena overuse. Nah, seperti pesan tadi itu bahwa terlalu banyak gerak cepat. Nah, itu. Kalau gerak cepat itu disebutnya hyperuse. Menyebabkan radang juga karena sering dipakai cepat dan sebagainya, terjadi pergesekan antar tulang, terjadi kerusakan, maka tubuh akan melakukan proses penyembuhannya. Penyembuhan awal seringkali berupa radang. Tapi kalau bentuknya misalnya ada perubahan, ya kemerahan, ada perubahan bentuk tulang, ada penonjolan dan sebagainya, itu seringkali disebabkan oleh peningkatan asam urat di dalam tubuh kita yang menumpuk di sini. Saya nggak ada asam urat. Asam uratnya nggak normal semua? Normal. Oke, syukur normal. Ya, jadi kadang-kadang tuh ada yang disebabkan oleh kadar asam uratnya meningkat sehingga terjadi pembentukan tulang. Kristal-kristal asam uratnya itu membentuk sehingga tulangnya bisa membengkok. Yang disebut dengan gout arthritis, kemudian jari-jari gout itu. Iya, AR. Ya, bisa dilihat juga di sini. Biasanya di telinganya itu ada benjolan-benjolan putih yang agak ke dalam, bukan kayak jerawat itu. Itu kelihatan kalau ada penumpukan asam urat di situ. Tapi paling nyata itu kan bisa dilihat dari darahnya. Jadi kandungan kadar asam urat darah dan air kencingnya bagaimana? Apakah meningkat apa tidak? Nah, karena beberapa teman itu sering mengalami seperti itu. Begitu sekarang makan kacang, kemudian
meningkat protein urik ininya, protein purinnya meningkat sehingga asam uratnya meningkat, radang lagi dia. Karena tubuhnya bereaksi mengatakan ini kelebihan. Kenapa dia memilih sendi-sendi lebih dulu? Karena sendi tidak seberbahaya ginjal. Karena kalau asam urat sampai berlebihan, sudah memberikan radang, dia tidak ngeh dengan itu. Sampai kadar asam urat di dalam darahnya tinggi, yang terjadi adalah asam urat menumpuk di dalam ginjal. Terbentuklah batu asam urat yang bisa merusak ginjal dan malah menimbulkan efek yang lebih buruk lagi. Sehingga sebelum kita mencapai hal itu diingatkan oleh tubuh, entah dengan radang. Syukur-syukur setelah radang kecil itu kita periksa asam urat normal. Oh, berarti kita sedikit bisa lebih lega. Berarti ini nyeri karena overuse bisa, sehingga diistirahatkan atau diberikan kompres hangat atau diberikan yang hangat-hangat lah. Ya, itu bisa menyembuhkan. Berarti dia hyperuse gitu. Sesederhana itu misalnya. Ya, saya kira begitu. Thank you. Ya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, Pak Beli Wayan mau lanjutin lagi? Boleh nanya, Pak Mustika? Oh, Pak Agus, silakan. Selamat malam, Pak Wayan. Iya. Mungkin sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Saya mau nanya mungkin ini hubungannya dengan yang Pak Mustika presentasikan pada malam hari ini tentang manunggaling Kawula Gusti. Saya ada sebuah pertanyaan yang menggejolak sebenarnya. Begini Pak, bahwa kita hidup ini kan merupakan sebuah pengulangan ya Pak ya. Jadi pengulangan dari kehidupan yang lalu gitu kan, dan tidak unlimited gitu kan, berulang-ulang. Nah, pertanyaannya saya adalah, apakah setiap kita ini mengalami peristiwa atau pengalaman yang sama karena saking lamanya kita mengulang-mengulang sampai satu titik yang disebut manunggaling Kawula Gusti ini, Pak. Jadi karena selama saya ikut di SJP ini, bahwa ada namanya jiwa tua, jiwa muda, jiwa yang menengah gitu. Yang jiwa tua yang sudah bijaksana mengajari yang muda-muda menjadi kesadaran seperti Pak Mustika ajarin kepada kami gitu ya. Nah, apakah pengulangan-pengulangan ini bahwa setiap dari kita itu mengalami kehidupan yang sama sampai satu titik gitu, Pak? Terima kasih Pak Mustika. Ya. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Ya, betul. Kita mengalami apa yang disebut pengulangan-pengulangan. Jadi dalam proses evolusi, saya mau cerita sedikit lebih panjang. Apa yang diyakini dalam ajaran agama Hindu sebagai panca srada. Panca itu 5, srada itu keyakinan. Nah, jadi ada 5 begini. Nah, pertama, kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu. Sesuatu yang kita sebut kemudian sebagai Brahman. Boleh menyebutnya sebagai Tuhan, boleh menyebutnya sebagai apa saja. Allah boleh. Artinya ada Sang Pencipta. Ya. Kemudian Sang Pencipta ini menciptakan makhluk-makhluk hidup yang tentunya harus diisi oleh Sang Hidup di dalamnya, supaya makhluk-makhluk itu bisa hidup. Nah, Sang Hidup yang ada di dalam makhluk hidup itulah disebut sebagai Atman atau ruh atau jiwa atau apapun itu. Jadi kalau ajaran Hindu, jiwa bahasa Sanskerta, Atman atau Tuhan yang memberi hidup kepada makhluk hidup disebut sebagai Jiwatman atau Atman yang menjadi jiwa pada makhluk hidup. Nah, jadi kita yakini pertama ada Sang Pencipta, lalu kita yakini Sang Pencipta itu memercik ke dalam setiap makhluk hidup disebut sebagai Atman atau Jiwatman atau ruh. Nah, kemudian karena dia ada di dalam makhluk hidup, maka dia harus menggunakan tubuh itu untuk melakukan sebuah kerja atau tindakan. Maka di dalam kerja atau tindakan itu disebutlah dia melakukan sebuah karma. Karena dia melakukan sebuah karma, maka dia terjebak ke dalam hukum karma. Ini keyakinan nomor 3.
Jadi yang pertama Brahman, Atman, Karma. Tuhan, Ruh, Karma. Berarti apapun yang ada dalam kehidupan fisik ini akan terjebak ke dalam hukum aksi reaksi, hukum tabur tuai, hukum tindakan dan hasil tindakan. Itulah disebut hukum karma. Bukan hukuman ya, hukum formula. Seperti hukum Newton, hukum Archimedes, hukum karma. Jadi hukum karma itu hukum apa yang ditanam akan dituai, apa yang ditabur akan dituai, apa yang apa yang dia jadikan aksi akan mendapatkan reaksi. Sebab akibat. Ya, disebut karma pahala. Jadi ini yang disebut hukum karma pahala. Nah, ketika sang ruh itu, sang jiwa itu terjebak ke dalam putaran hukum karma, dia harus berusaha membebaskan dirinya dari putaran itu. Putaran hukum karma yang menyebabkan dia terjebak terus-menerus dalam kehidupan fisik ini. Maka untuk memperbaiki kemelekatannya, kebebasannya akan terus membaik. Dia membutuhkan kehidupan demi kehidupan. Sehingga diyakini oleh ajaran agama Hindu ada second chance, kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga diyakini adanya reinkarnasi. Dihembuskan kembali, dihidupkan kembali, dimatikan, dibangkitkan. Ya. Jadi ada reinkarnasi untuk apa? Mengulangi hal-hal yang belum selesai di masa lalu. Sehingga kehidupan ini adalah bagian dari pengulangan-pengulangan dari hal-hal yang belum diselesaikan di kehidupan masa lalu. Begitu selesai, maka pelajaran baru. Seperti kita mau remedi sampai kita lulus. Kalau lulus, sekolahnya baru lagi. Nah, setelah kita berhasil melepaskan diri dari putaran hukum karma, kita melewati berbagai kehidupan demi kehidupan untuk menuntaskan hukum karma pahala kita itu. Disitulah kita mencapai pembebasan yang disebut sebagai moksa. Di sini manunggaling kawula Gusti. Nah, jadi benar apa yang ditanyakan tadi dan disampaikan tadi bahwa kita ini membutuhkan kehidupan baru. Seperti kita membutuhkan esok hari, lusa, 3 hari lagi untuk menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan hari ini, kemarin, 2 hari lalu, minggu lalu. Jadi kehidupan itu bagi alam semesta. Jadi hidup mati kita bagi alam semesta ini seperti kita sedang bangun tidur. Terus demikian, berulang-ulang. Dan kita tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang sudah kita selesaikan. Tapi begitu kita merencanakan sesuatu untuk kita selesaikan besok, tiba-tiba besok kita ketemu hal yang sama yang ingin kita selesaikan, nah kita tidak aneh. Karena kemarin sudah kita bayangkan, misalnya besok kita ingin menyelesaikan pelajaran tentang 3 kali 4 sama dengan berapa, mungkin kemarin salah. Besok ketemu lagi persoalan yang sama, 3 kali 4 sama dengan berapa, mungkin bisa kita selesaikan. Nah, dalam kehidupan hidup mati reinkarnasi itu, kita seringkali mengalami kejadian seperti itu. Tiba-tiba kita merasa kejadian ini kok seolah-olah sudah pernah saya lihat, sebentar lagi akan begini, yaitu yang disebut sebagai deja vu. Karena kita sudah merencanakan sebelumnya. Sebelum kita terlahir dalam kehidupan ini, kita sudah pernah melihat thriller dari episode yang akan kita alami di usia ini, sehingga tiba-tiba ingatan itu muncul sebagai yang disebut deja vu. Yaitu sebagai tanda-tanda sederhana dari ingatan kita bahwa, oh, saya pernah ada di situasi ini. Walaupun sebenarnya ini baru terjadi saat ini sebagai hal nyata, tetapi kita pernah melihat thrillernya, apa yang akan kita alami sebelum kita lahir ini. Itu contoh bahwa ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki terus-menerus dari kehidupan ini. Nah, tanda-tanda bahwa kita sudah memasuki proses perbaikan itu adalah ada di tempat ini. Ada di tempat ini. Karena kalau rohnya belum matang, dia persis seperti anak muda yang kalau diberikan motor, cross, sukanya ugal-ugalan dengan motornya. Sukanya tidak menggunakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Ya, karena tubuh ini kendaraan. Jadi kalau roh-roh muda masuk ke dalam tubuh manusia, dia lebih banyak urusannya adalah bagaimana menikmati berada dengan tubuh ini sebagai kendaraan baru. Tapi bagi roh-roh yang matang, dia akan memilih menggunakan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah ada di ruang ini adalah ciri-ciri roh-roh yang memang sudah memasuki proses pematangan atau bahkan ada yang sudah matang, sehingga ketertarikannya lebih kepada dirinya sebagai jiwa.
pembelajaran seperti ini. Kalau enggak ya urusannya pasti bagaimana menikmati kehidupan ini, bla 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 segala macam. Sedikit ketertarikan kepada hal-hal seperti ini. Sama halnya seperti kucing yang tidak akan tertarik kepada rerumputan kalau dia nggak lagi sakit. Kalau dia lagi sakit, dia akan makan rumput. Nah, kalau roh-rohnya sudah mulai matang, dia sudah menyadari bahwa kehidupan ini bukan ini yang utama, maka dia akan memilih pembelajaran-pembelajaran untuk mengumpulkan bahan-bahan atau bekal-bekal bagi pematangan jiwanya. Jadi tubuh ini lebih penting untuk alat pengumpulan bahan-bahan kematangan jiwa, alih-alih untuk hura-hura di kehidupan ini. Jadi sudah ada di tempat ini, sudah ciri-ciri roh-roh matang yang sedang mengingat kembali pelajarannya atau ingin mengingat kembali apa misi jiwanya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Kira-kira seperti itu. Rohnya mateng, bukan kebusukan. Ya, beli. Ya. Oke, tadi. Baik, terima kasih, Mustika. Sama-sama. Cuman boleh saya tanya nggak Pak, yang pertanyaan terakhir, apakah kita dalam kehidupan ini memiliki pengalaman yang sama nantinya, karena kita mau balik lagi gitu Pak. Misalnya ya, contoh, apakah bahwa setiap orang di individu itu mengalami pengalaman menjadi raja, menjadi jenderal, atau gimana gitu Pak? Karena banyak orang dulunya saya atau seorang guru, apakah pengulangan itu bahwa kita mengalami pengalaman sama sehingga kesadaran itu muncul bersamaan sampai satu titik semuanya sama gitu. Semuanya sama. Oh, maksudnya semua jiwa mengalami titik yang sama begitu ya? Pengalaman yang sama. Satu orang mengalami pengalaman yang sama maksudnya? Apa semua orang mengalami pengalaman yang sama? Terus sehingga pengalaman dalam kehidupan ini sama gitu. Hanya orang kesadarannya itu dia cepat belajar atau enggak sampai satu titik manunggalingnya itu, Pak. Ada banyak tempat, ada banyak macam tubuh yang akan dilewati setiap jiwa. Tidak harus dia tubuhnya itu mengalami menjadi presiden. Semua orang harus seperti ini misalnya kan. Seperti misalnya untuk mencapai orang kaya, ya orang perlu pendidikan. Jadi tidak semua orang sekolah pendidikannya harus lewat TK dulu, SD, SMP, SMA, baru kuliah dan sebagainya. Tidak semua orang seperti itu. Ada yang homeschooling sampai akhirnya sukses juga, sama-sama kaya gitu. Ada orang yang cuma kursus kaya, pencapaiannya sama. Kemudian ada orang dari SD, TK, SD, SMP dari playgroup ya. Tapi ada juga yang tidak melalui TK, tidak melalui playgroup langsung ke SD. Percepatan ada yang 3 tahun di SD, 3 tahun di SMP, ada yang percepatan lebih cepat lagi dan sebagainya. Jadi tidak semua orang melewati jalan yang sama. Ada yang melewati jalan-jalan yang berbeda, tetapi pencapaiannya tergantung dari. Makanya begini, kalau semua orang sama, ya di Hindu diajarkan ada 4 jalan setidaknya untuk mencapai kesadaran itu. Ada jalan yang disebut jalan bhakti. Jadi dia itu dengan jalan persembahan, doa dan sebagainya, dia juga bisa mencapai penyatuan. Ada orang di jalan karma, berbuat baik. Jadi itu. Ada orang di jalan jenana, belajar sampai menemukan Tuhan di setiap pengetahuan, dia menemukan itu. Ada orang menemukan penyatuan lewat jalan Raja Yoga namanya, meditasi, mencapai kesadaran, bisa. Tidak semua orang harus melewati ini enggak. Jadi kalau seorang petani disuruh lama-lama duduk begini, nggak ada yang mau jadi petani. Jadi, tapi dia bisa mengalami penyatuan kalau dia melakukan tugas di karma itu. Bekerja keras, dia juga bisa sukses di situ. Sama dengan begini, tidak semua orang harus menjadi insinyur untuk menjadi orang kaya. Tidak semua orang harus menjadi petani untuk bisa punya beras. Jadi pada titik semua mereka mengalami hal yang sama di jalannya masing-masing, tapi dengan perjalanan yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetapi di setiap pengalaman itu ada benih-benih pengetahuan dan pengalaman rasa yang sama. Sehingga itulah sebabnya, itulah disebut universal. Jadi berbagai versi perjalanan
suatu ketika akan mencapai uni, penyatuan. Di situ mereka bisa bercerita pengalaman-pengalaman mereka di perjalanannya masing-masing. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Dia tiba di tempat yang sama dengan cerita perjalanannya masing-masing. Tetapi yang sama itu apa? Pasti perjalanannya sama-sama berisi suka duka, berisi gelombang. Mau naik darat, lewat darat, jalannya bergelombang. Naik lewat laut, jalannya juga bergelombang. Lewat udara juga jalan bergelombang. Jadi gelombang suka duka itu yang tidak bisa dihilangkan. Semua orang akan mengalami suka duka yang sama. Mau orang itu mencapai kesadaran lewat menjadi seorang puncaknya karir duniawinya jadi raja, dia akan mengalami cerita yang sama dengan seorang petani yang mencapai puncak yang sama. Di titik kesadaran tertentu, mereka sama-sama akan mengalami kebutuhan untuk melepaskan seluruh kemelekatan duniawi ini. Ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Baik, terima kasih Pak Mustika pencerahannya. Sama-sama. Beli, kalau umpama di kehidupan yang sekarang ini kita ketemu umpama beberapa orang, di kehidupan yang lalu-lalu pernah sama persis ketemu orang-orang itu lagi di kehidupan sekarang dan pengalamannya mirip-mirip, ada kan, bisa kan? Bisa iya, bisa tidak. Jadi dalam pertemuan kita sekarang dengan orang-orang itu, seperti sekarang kita misalnya, seperti sekarang ya, kita bisa saja sama-sama sedang ada di sebuah universitas, tapi mungkin SMA kita berbeda, SMA yang sama, SD-nya berbeda, atau TK-nya berbeda, tetapi di level pemahaman ini kita bertemu di titik yang sama. Tetapi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Maka di momen, ruang, dan waktu tertentu kita bertemu dengan orang-orang sepembelajaran sekian kehidupan sebelumnya. Tetapi pada kehidupan tertentu kita mungkin berpisah, urusannya beda-beda. Urusannya beda-beda. Tetapi pada momen tertentu, di bagian titik kita mempelajari Manunggaling Kaula Gusti, kita bertemu dari berapa orang sekarang ya hadirnya? Ada 71 orang. Nanti ketika misalnya ada yang belum saatnya mendapatkan pengetahuan tertentu, aliran pesan tertentu, dia akan mengalami sebuah kejadian di mana dia harus meninggalkan ruang ini, sehingga dia tidak mendapatkan ini. Atau kalau dia harus mendapatkan ini, dia akan mendapatkan lewat rekamannya. Seperti itu kira-kira. Jadi karena ada ini dalam kelahiran itu saya pernah diajarkan oleh guru yang lain dari alam lain. Ada 4 tujuan orang lahir kembali. 1, menebus hutang pelajaran karma. Pelajaran ya. Pelajaran itu artinya pengetahuan. Lalu ada menebus hutang pengalaman pelajaran rasa. Rasa itu paling banyak terjadi. Misalnya kita pernah menyakiti, sekarang hidup kita penuh disakiti orang. Itu pengalaman rasa. Jadi dulu kita banyak menyakiti orang, banyak menyakiti makhluk hidup, sekarang kita disakiti. Tanpa kita mengerti kenapa hidup kita sering disakiti orang, sering dibully orang. Karena dulu mungkin kita pernah melakukan hal yang sama. Kemudian ada pelajaran pengetahuan. Kita mengalami sesuatu, kemudian kita tertarik untuk mengerti apa yang ada di balik semua ini. Nah, orang-orang seperti itu biasanya ke sini untuk mengulangi pelajaran pengetahuannya. Sehingga dia sudah mendapatkan pengetahuan, lalu pengalaman rasa, nah ini maka berarti dia berfungsi pikirannya untuk mengumpulkan rasio dan rasa. Jadi dari sini dia sudah mengalami misi jiwanya. Lalu ada roh yang lahir ke sini memang menjalankan sebuah tugas. Tugas untuk apa? Untuk membimbing orang-orang, membimbing keluarga, membimbing, dia jadi guru ya. Guru itu tidak harus banyak orang. Bisa jadi dia membimbing anaknya, atau membimbing pasangan hidupnya, membimbing temannya, seperti itu. Kadang-kadang roh pembimbing itu bisa lahir ke sini hanya untuk membimbing satu temannya saja. Dia tidak membimbing banyak orang, hanya satu orang aja dibimbing, terus-menerus sampai melewati itu. Ada yang demikian. Jadi itu misi jiwanya. Terus ada lagi yang datang ke dunia ini hanya tidak ada urusan apa-apa. Tidak remedi, tidak ada pelajaran rasa apa-apa, tidak bertugas, hanya jalan-jalan. Nah, seperti kita yang sudah sukses, tiba-tiba ingin nengok sekolah kita di SD yang dulu tempat kita sekolah, tidak untuk remedi, ya, tidak untuk menemukan pengalaman rasa lagi di sekolah kita, atau tidak untuk mengajar di sekolah kita, tapi hanya untuk menengok
oh ini sekolah saya yang dulu ya, gitu aja. Kangen dengan yang biasanya cuma buat nengok-nengok tuh hidupnya biasanya lebih enak gitu kalau dunia ya biasanya dia hanya menikmati aja, dia hanya ketawa-ketawa. Level-level seperti itu banyak ketawa-ketawanya, ketawa tapi bukan gila, ketawa-ketawa melihat misalnya ya seperti anak-anak yang bermain-main di sekolah itu, misalnya seperti kita bermain-main di kehidupan ini, ada bercanda begini, canda gitu, dia ketawa mengenang itu, mengenang. Kadang ada yang menangis berkelahi di sekolah SD saling gini, dia ketawa apa? Mengenang bahwa dia hidupnya ringan gitu ya. Ya, dia pernah ada di situ gitu. Jadi dalam kesadaran yang lebih dewasa dia ketawa melihat semua itu. Tapi dia ingat waktu saya SD saya juga akan marah-marah dibully seperti ini. Tapi sekarang dia nonton itu dia ketawa aja gitu. Nah, itulah roh-roh yang lebih matang seperti roh para yogi, para nabi yang lebih hebat-hebat itu paling dia bisa ketawa-ketawa melihat orang-orang sibuk dengan kerumitan kita sendiri gitu. Seperti Dalai Lama ketawa-ketawa melihat kita sibuk dengan kerumitan kita sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu. Yes, thank you. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Atau Beli mau lanjutkan? Saya. Lebih bagus kalau ada pertanyaan. Oh, oke. Maaf Pak Mustika, mau nanya lagi. Kalau tadi berhubungan dengan orang yang menikmati hidup ini dengan ketawa-ketawa, nikmat dan sebagainya itu kematangan. Pertanyaan sekarang karena dia enak, nyaman hidup di dunia ini, nanti kalau dia udah nggak ada, dia minta lagi nyaman lagi di bumi, bisa nggak ya? Dia datang ke sini biasanya karena tipe kerinduan aja, kerinduan. Dia nggak melekat di sini. Ya namanya seperti dia hanya rindu seperti kita. Nggak mungkin kita ingin datang lagi ke sekolah yang sama, nengok rindu, nggak mungkin. Sekali aja udah bosen dia gitu. Ngarep, kayaknya ini ngarep nih. Mas Agus sih ngarep. Ngarep Beli. Saya punya teman Beli ya, itu pengen cepat meninggal. Ya, planet lain atau dunia lain, tapi nikmat juga hidupnya gitu ya. Ya. Kalau sudah ada sebagai itu, kalau sudah menyatu dalam kecerdasan itu, ya. Bagaimana membayangkan itu ya? Ketika kita sudah menyatu dalam kecerdasan itu, semesta itu, kita tidak butuh planet manapun, tidak butuh ini itu, karena kita sudah seperti saya misalnya mau melihat suasana, anggaplah misalnya Kotio, misalnya buku-buku di belakang itu memang itu asli ya misalnya kan. Jadi ketika saya ingin tahu ada apa di belakang Kotio, saya sudah lihat dari sini, dari layar ini, ya kayak gitu. Jarak, ruang dan waktu itu sudah ada. Kita pingin di sana, sudah ada di sana. Jadi kita tidak benar-benar butuh ada di sebuah tempat. Karena ruang dan waktu itu sudah ada, tidak ada jarak lagi ketika ada di kesadaran semesta tak terbatas itu. Ya seperti kita misalnya mau nonton banjir di Jakarta gitu, tinggal di Bali aja kita bisa nonton banjir di situ karena ada siaran langsung. Ya kayak gitu contohnya. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Dari planet bumi aja kita diam di sini kita bisa tahu planet mana gitu misalnya. Jadi nggak usah kemana-mana karena kita sudah ada di mana-mana. Tingkat kesadaran yang gitu, nggak usah kemana-mana lagi. Kita sudah memenuhi. Maksudnya kalau misalnya habis ke Malaysia, main ke Eropa ke Rusia atau ke Vietnam gitu loh. Ya, kita sudah nggak perlu butuh tubuh lagi. Kita sudah ada di situ gitu. Nonton di Instagram aja bisa, saudara. Anak-anaknya beda, Mas. Nah, itu berarti rosonya belum nyatu. Kan beda. Makanannya Vietnam kalau beda. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang ruang dan waktu itu simpelnya gimana sih? Maksudnya kita dalam kehidupan sekarang tuh bisa ngerasain seperti itu gitu ya? Contoh sekarang ini, kita kan berada di ruang dan waktu yang berbeda. Contoh ya, saya ada di Bali, Mbak Yani di Jakarta. Ruang kita berbeda. Waktu kita juga berbeda. Di sini jam berapa ya? Jam 21.59. Di sana jam berapa? 20.59. Waktu kita berbeda, ruang kita berbeda, tapi menjadi satu. Jadi satu. Di ruang Zoom ini kita bersama. Gitu. Di ruang Zoom kita satu, waktunya samaan, gitu, ruangnya samaan. Tapi kenyataannya kita berada di ruang dan waktu yang berbeda. Itu contoh.
Kebayang sederhana ya. Inilah teknologi yang membuat kita mudah memahami spiritualitas. Bahwa ruang dan waktu bisa disatukan. Seperti ini sekarang ini gitu. Nggak ada batas gitu. Itu kayak oneness bukan sih? Hah? Oneness. Ya. Ya. Kesadaran yang seperti itu, kesadaran. Nah, kalau kita lagi nggak sadar ya kita nggak bisa ngomong kayak gini. Okay. Kalau kita nggak sadar kan kita tidur. Kita tidur bagaimana kita bisa menyatu di sini? Gitu. Ya. Dan ketika kita menyatu ini apa yang menyebabkan? Ada koneksi. Koneksi apa? Koneksi yang cerdas. Yaitu koneksi kecerdasan yang berupa gelombang-gelombang elektromagnet yang menjadi gelombang-gelombang sinyal radio yang menyebabkan kita bisa saling melihat, bisa saling mendengar suara dalam waktu yang sama. Padahal kita berada pada jarak nggak tahu berapa kilometer jauhnya. Jarak kita berjarak ruang dan waktu. Tetapi kita tiba-tiba bisa ada dalam satu kesatuan ruang dan waktu ya di sini ini. Nah, karena kan kita ngobrol di sini berhadapan-hadapan begini kan. Ya, seperti itu misalnya. Nah, itu contoh bahwa teknologi ini membuat kita bisa memahami bagaimana ruang dan waktu yang tak terbatas menjadi tak terbatas, yang tak terbatas menjadi terbatas gitu. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa terasa jauh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu hebatnya. Dan nanti seperti itu, nanti di kesadaran Tuhan itu kayak gini. Kita nggak usah kemana-mana. Bayangkan saya bisa melihat semua hal. Bayangkan ya, semua hal saya lihat ini misalnya. Anggaplah ini satu cermin kan. Misalnya kalau saya perbanyak lagi misalnya gini, saya bisa melihat berapa orang itu misalnya di layar ini. Kotio sedang ngapain, bayar itu contoh bahwa kalau kita bayangkan kalau di alam itu kemudian kita bisa kita bisa seperti Tuhan tuh bisa melihat semuanya, tembus semuanya begitu. Semua hal kita bisa lihat, bayangkan apa yang terjadi. Nah, di level seperti itu. Nggak selalu nyaman, tapi nggak selalu nyaman. Coba bayangkan, ini baru jarak ruang dan waktu segini ya. Sekarang ya. Bayangkan kalau kita bisa melihat seluruh kehidupan masa lalu dan seluruh kehidupan masa depan. Dan apa yang terjadi? Serem juga, bro. Kalau siap. Makanya kita di sini untuk diberikan terbatas, untuk menikmati keterbatasan ini. Tapi untuk tetap ada dalam kesadaran di ketidaksadaran ini. Sadar dalam ketidaksadaran ini. Bukan tidak sadar dalam ketidaksadaran gitu. Soalnya kalau kita misalnya ingin menjadi Tuhan tuh, aduh berat banget, capek. Misalnya contoh ya. Karena begini, ini permainan rasa ya. Permainan rasa itu kita shifting, meningkat dari antipati menjadi simpati, menjadi empati, menjadi rasa tanpa rasa. Di tingkat yang lebih tinggi. Jadi antipati itu adalah level ego. Jadi kalau kita bermain-main di wilayah ego, kita menjadi antipati karena kita terjebak dalam pembenaran. Jadi kita antipati pada orang ini, orang itu karena nggak cocok dengan pemikiran kita. Tapi kalau kita sudah merasa cocok dengan isi pikiran kita masuk simpati dengan isi pikirannya. Itu di level pikiran. Kalau kita sudah bisa memahami rasa orang itu, orang susah, kita rasain susahnya, itu baru di level empati jiwa kita. Di level Tuhan, itu sudah rasa tanpa rasa. Jadi, dari rasa antipati, rasa simpati, rasa empati, rasa tanpa rasa. Ini kalau manunggaling kaulagusi rasa tanpa rasa. Enak nggak di situ? Contohnya begini. Contoh ya, saya kasih contoh. Enak apa enggaknya di situ. Jadi Tuhan, Satu Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pelindung. Ya, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pelindung. Segala keinginan tercapai, sederhana seperti itu. Lalu kita melihat ada orang lagi sembahyang di tempat suci. Di tempat suci mereka sedang bersembahyang memanggil kita dan kita ada di situ. Karena kita kuasa, Maha tahu, kita tahu kita dipanggil ada di situ. Sayangnya kita tahu kemudian bahwa karena kita Maha Kuasa tahu masa depan.
tahu bahwa 30 atau 15 menit lagi, selama mereka sembahyang, akan terjadi gempa bumi yang menghancurkan semua tempat itu, dan mereka terkubur hidup-hidup sampai mati. Kita tahu, kita Maha Pelindung, Maha Kuasa, Maha Tahu, tapi nggak boleh ngapa-ngapain coba. Karena what will be, will be. Bisa ngalami rasa itu nggak? Kuat nggak di situ? Nggak tega ya kadang-kadang manusia. Renungkan coba, bagaimana beratnya ada di situ. What will be, will be. Tapi mereka punya free will untuk sembahyang, untuk berdoa. Dengan kusuknya mereka berdoa, ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan hari ini. Semoga saya selalu terjaga dalam keselamatan. Aku berlindung kepadamu ya Tuhan yang Maha Pelindung. Dan kita mendengar itu sebagai Tuhan. Tapi kita tahu 10-15 menit kemudian akan terjadi gempa, ada tsunami, mereka akan mati, dan kita yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pelindung, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba. Berat ya? Jadi nggak usah mikirin yang itu dulu. Di sini aja sudah beratnya luar biasa. Jadi jangan jadi Tuhan ya nih, berat. Jadi Yani aja. Jadi kita aja. Iya, ini yang saya rasa, yang saya ngalamin belakangan ini begini, Bli. Saya seperti ada dorongan mau membantu si A. Bukan membantu ya, kayak pengen kayak saya ngelihat dia kehidupannya banyak luka batin, trauma apa, itu saya ada dorongan pengen ajak dia untuk gaul sama kita-kita supaya banyak mengalami terbuka lah pikiran. Nah, cuman saya juga sudah sadar nggak boleh pakai ego saya. Saya selalu bawa keheningan apakah perlu ajak dia atau enggak. Ada saatnya saya harus ngerem juga biar dia berproses juga gitu kan. Kalau saya mengintervensi terlalu dalam juga kan itu namanya kepo gitu. Nah itu juga saya sudah mulai pakai hatinya saya gitu loh, suara-suara dalam diri saya maksudnya untuk orang ini gitu tuh. Ya, jadi seperti itu kan kadang pengen sok maha kuasa tapi kan nggak selalu, kita harus membiarkan dia berjalan juga dong, berproses juga dong gitu kan. Nggak boleh terlalu mengintervensi. Ini sih dari hal kecil aja, bukan pengen sok Tuhan gitu loh, Bli maksudnya. Ya. Nah, justru Tuhan itu seperti itu. Mana Tuhan pernah memaksakan? Nggak ada. Dia menyiapkan jalan, dia menyiapkan pesan, tetapi kembali membiarkan orang itu dengan free will-nya masing-masing. Kapan murid siap, saat itu guru datang. Jadi ketika orang mau belajar, saat itu diajarkan. Tapi kalau enggak, ditunggu, dibiarin. Gitu. Ya, Tuhan dia diam begitu. Pernah nggak Tuhan nyaut? Enggak, Tuhan nggak nyaut. Dikasih tahu, sudah. Kasih tahu, ada begini, ada begini. Jadi sudah disiapkan hukum-hukumnya. Bahwa kalau makan cabai dapatnya pedas, itu sudah disiapkan hukumnya. Bahwa kita memilih makan cabai dan dapat pedas dan lalu tersiksa, itu pilihan kita sendiri. Nah, jadi kita dikasih tahu sudah. Jadi lewat pengalaman-pengalaman kita sudah dikasih tahu. Kalau kita ingin menderita, maka itu pilihan kita. Lewat penolakan-penolakan kita menderita. Tapi banyak orang tidak mau menderita, tapi tidak mau menerima apa yang menyebabkan dia menderita. Ya. Misalnya, dia menderita oleh kata-kata orang lain yang menyakitkan dirinya. Kenapa kata-kata itu menyakitkan? Karena dia menolak kata-kata itu. Lalu dia menderita. Dan dia menolak penderitaan. Tapi untuk menghilangkan penderitaan itu, jawabannya adalah dia harus menerima kata-kata itu. Ya, dia menolak kata-kata itu. Lalu yang mana ini? Dia menolak kata-kata itu. Padahal penolakan itu yang menyebabkan dia penderitaan. Lalu dia menolak juga penderitaan itu. Misalnya begini, kita menderita oleh rasa pedas. Tapi kita menolak untuk pedas karena makan cabai. Jadi kalau kita mau, kita terima cabai itu pedas. Makanya orang yang bisa menerima cabai itu pedas, dia bisa menikmati makan cabai. Tidak lagi dia menderita, dia malah senang makan cabai. Karena dia tidak menderita oleh itu. Gitu. Menerima dan berdamai ya dengan kondisinya. Ya, itu. Berdamai. Dama itu menasehati diri sendiri. Jadi dia mampu berdamai, mendasehati dirinya sendiri bahwa ini bagian dari diri semestamu.
semua rasa ini bagian dari dirimu. Gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak punya rasa, nggak bisa mencium, seperti orang yang infeksi COVID, bingung juga. Jadi ketika kita bisa mengalami rasa, ya sudah. Setiap pilihan harus kita terima konsekuensinya. Bagaimana mungkin kita milih sesuatu tapi menolak konsekuensinya? Ya kita menderita bukan karena pilihan kita, karena kita menolak konsekuensi kita. Ya. Tidak pingin basah tapi main air, gimana caranya coba? Menolak basah tapi pingin main air, gimana caranya? Ya apa gunanya main air kalau nggak basah? Pakai jas hujan. Jadi kalau jas hujan nih kita nggak rasa main airnya kan nggak ada di situ. Oh iya. Rasa main airnya kan di basah itu. Tapi saya pingin main air biar kebakar, ya mana bisa kebakar main air gitu. Artinya kecuali air panas gitu kan. Nah artinya kalau pingin ya saya pingin dingin mau berjemur biar dingin, nggak nyambung. Kalau pingin berjemur ya kita dapatkan kehangatan, kadang dapatnya terik, panas gitu. Kalau kita menolak panas dan hangat tapi pingin berjemur, gimana caranya coba? Ya, kan setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, kita menderita oleh apa yang kita tolak, lalu kita menolak lagi oleh penderitaan yang disebabkan oleh penolakan kita. Kacau kita. Tiba-tiba pengen jadi Tuhan, surat lagi. Jadi karena apa? Apa yang kita miliki akan menyakiti kita. Yang menjadi maha kuasa juga menyakitkan. Coba, misalnya, saya segala keinginan saya tercapai. Saya tidak perlu ingin makan. Tidak perlu ke dapur, tidak perlu ngapa-ngapain, Pingin naik mobil, tidak perlu nyetir. Pingin masuk ke mobil pun tidak perlu jalan. Pingin kemana, tiba-tiba sudah ada di sana. Nggak perlu jalan, nggak perlu ngapa-ngapain. Pingin mandi, tahu-tahu sudah bersih. Itu bagus apa enggak? Nggak bagus. Kenapa? Karena orang lumpuh juga seperti itu. Pingin mandi, tahu-tahu sudah dimandiin. Pingin pingin jalan-jalan, tahu-tahu sudah dianterin, dimasukin ke mobil karena lumpuh kan. Nah, jadi kuasa itu seperti itu. Segala keinginan tercapai itu bosan kita. Bosan. Coba kalau segala keinginan tercapai bosan. Misalnya begini. Wah, pingin nonton film. Ini filmnya kayaknya bagus. Tahu-tahu kita sudah ngerti filmnya, isi-isinya. Pingin nonton lagi nah. Wah, ini kayaknya makannya enak nih. Kita masuk ke sebuah pesta. Ini kayaknya makannya enak nih. Tahu-tahu makanannya sudah ada dalam perut kita, sudah kita ngerti rasanya semua. Tanpa perlu mencicipi. Enak nggak itu? Nggak enak. Gitu. Wah, pingin tidur lah biar seger. Tahu-tahu sudah seger. Nggak ada serunya. Berada dalam keterbatasan inilah seru. Sehingga kita butuh usaha. Sehingga butuh proses. Berproses itulah serunya. Nikmati semua dinikmati. Ya, misalnya makan nasi, ya. Makan nasi kita butuh karbohidrat, akan dijadikan gula. Makan buah kita butuh vitamin. Atau segala macam gitu kita butuh. Lalu semua macam itu glukosa, vitamin, mineral, segala macam dimasukkan ke dalam infus dan kita disuntik tanpa perlu merasakan. Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Yang enak itu apa? Mencicipi, merasakan prosesnya itu enaknya di situ. Bukan apa intinya begitu. Kalau kita butuhkan intinya saja, itu tadi infus saja sudah suntik, seret, itu. Kita butuh glukosa, suntik, selesai, beres. Atau nanti kita pakai baterai aja di belakang, sudah hidup, tinggal baterai, ganti baterai, dicas, hidup lagi gitu. Nggak ada serunya kita. Nggak perlu makan, nggak ngapa-ngapain, tinggal ngecas aja semua. Robot kita nggak seru. Nggak nyaman gitu. Jadi menjadi Tuhan pun berat. Enak jadi kita. Ini ada yang komen, Pak Johan, ketika semua keinginan terjadi, mungkin satu-satunya keinginan tersisa tinggal bebas dari segala keinginan. Mungkin begitu. Top. Ya itu tadi. Ya itu tadi. Makanya Tuhan itu ingin membebaskan dirinya dari segala kemampuan itu. Maka dia ada di dalam tubuh-tubuh ini untuk menjiwai. Sehingga dengan keterbatasan-keterbatasan ini, dia bisa menikmati keterbatasan-keterbatasan itu. Itu sebabnya dia memercikkan dirinya untuk menjiwai makhluk-makhluk yang terbatas ini.
untuk menikmati keterbatasan. Bosan di situ. Orang kaya tuh bosan menjadi orang kaya. Nah, makanya kadang-kadang dia jadi orang miskin. Gitu. Coba lihat kalau orang kaya bosan, nggak ngapa-ngapain coba, ya nggak ngapa-ngapain. Saking kayanya nggak ngapa-ngapain gitu. Bosan. Makanya aneh-aneh. Nanti hobinya aneh-aneh gitu kan jadinya kan. Kalau yang kaya dia supaya nggak bosen, dia hobinya aneh-aneh. Nanti naik motor gede Main judi. kemana, main judi kemana. Ya kan biar supaya ada apa ya? Ada thrilling, ada naik turunnya gitu. Misalnya begini, kita pingin punya mobil. Baru pingin aja punya mobil, garasinya penuh dengan mobil. Semua mobil yang dia inginkan sudah ada di garasi. Lalu kemudian dia pingin belanja. Beli baju ini beli baju itu. Ternyata pas dia mau beli baju, supermarket itu dia yang punya. Dia yang punya. Jadi dia yang bikin supermarket, dia sudah beli semua bajunya, dia tinggal pakai aja. Jadi serunya di mana coba? Pas mau belanja, ya dia mau belanja, uangnya sepenuh sekamar. Mau belanja, lah yang dia mau beli itu miliknya sendiri coba. Nggak ada seru di situ, nggak ada proses di situ. Nikmatnya bukan di situ. Nikmatnya itu ada pada proses. Tapi orang kebanyakan salah kaprah ya, banyak orang salah kaprah, kebanyakan minta A, minta B, minta C, pengen hasil akhir. Tapi ini sih ilmu yang belum pernah saya omongin sebenarnya, baru di sini aja diomongin. Wah, udah bocoran nih loh. Waduh, terima kasih, Bri. Terima kasih. Iya. Kayaknya harus ada judul tertentu nih, tingkat tinggi. Nggak tahu ngalir aja tadi itu cerita-cerita begitu, karena tadi kita ngomongin manunggaling Kaulo Gusti. Tapi betul, Bri. Jadi sebenarnya barangkali yang disebut surga itu justru ada di dunia ini. Kita bisa merasakan ini, kita bisa punya proses itu, suka duka dan sebagainya. Ada dualitas itu kan. Ya, coba begini. Coba kita bicara tentang surga dan neraka dari sisi yang berbeda, persepsi yang berbeda. Kalau kita bicara tentang neraka, sering saya tanyakan itu. Kalau alam itu gelap gulita, itu surga apa neraka? Banyak orang bilang itu neraka, gelap gulita. Lalu di sana ada api yang berkobar-kobar siap membakar para roh yang jahat. Itu surga apa neraka? Dia bilang neraka. Dan saya tanya, bagaimana caranya menciptakan sebuah dunia yang alam yang gelap gulita tapi ada api yang berkobar-kobar? Coba gimana caranya? Sama-sama neraka, gelap gulita, ada api berkobar-kobar. Gimana caranya? Coba. Bingung. Nah, sehingga pemahaman sederhananya itu begini. Naraka itu, nareka. Nara itu manusia, narasumber, narapidana, narasumber, narapidana, narasingamurti, narayana. Jadi ika itu, bina ika, tunggal ika, bineka tunggal ika. Jadi alam manusia ini adalah alam naraika. Alam siksaan bagi roh-roh yang tidak punya tubuh yang gentayangan di alam ini. Dia gentayangan di alam ini tersiksa. Mau ngomong nggak ada yang dengerin, jalan-jalan nggak ada yang lihat, mau balas dendam nggak bisa nyentuh orang. Jadi tersiksa bagi roh-roh yang gentayangan di alam manusia ini, alam naraika ini. Suka kenikmatan minum-minum, sudah nggak bisa minum lagi. Nonton film Soul-nya film Soul-nya kartun itu. Nah, kayak Disney. Gitu. Nggak Disney itu. Nah. Terus alam sorga itu apa? Alam sorga itu alam swarga. Suar itu cahaya, ga itu perjalanan ke alam cahaya. Kalau ada alam cahaya itu apa? Kita bisa melihat segala sesuatu. Lalu apa wujud cahaya? Wujud cahaya adalah warna. Karena kalau kita lihat, cahaya itu kalau dibiaskan dia berwujud menjadi gelombang-gelombang cahaya berwarna-warni. Nah, coba lihat di halaman rumah saya ini. Ada cahaya yang ditangkap menjadi bunga warna merah oleh bougainville merah. Ada yang berwarna seperti ini. Jadi semua yang kita lihat di alam di bumi ini, oleh karena cahaya, itulah alam sorga. Alam yang indah disebabkan oleh cahaya-cahaya, selain menjadi cahaya itu sendiri juga memadat menjadi benda-benda yang membalikkan cahaya itu ke mata kita sehingga muncul keindahan-keindahan itu. Keindahan warna hijau, keindahan warna merah, keindahan warna kuning, keindahan pelangi dan sebagainya. Jadi semua yang kita lihat di alam yang penuh keindahan cahaya inilah alam cahaya, alam sorga. Gitu.
Kadang-kadang cuma surga dan neraka tuh cuma di your mind state-nya aja ya, state your mind aja ya. Iya, nanti di situ juga di alam sana, di alam kematian, ya, cahayanya sama. Ya kalau cahaya tok nggak ada apa-apa, indahnya di mana coba? Indahnya di mana coba? Kalau alam cuma ada cahaya aja, bayangkan aja kalau misalnya kita ada di sebuah ruangan. Kita anggaplah di ruangan ya, di ruangan kaca. Kita tinggal di ruangan kaca. Nggak ada apa-apa di ruangan kaca, lalu kita hidupkan semua cahaya sampai terang benderang. Indahnya di mana coba? Nggak ada serunya. Yang ada cuma cahaya putih, nggak ada serunya. Alam ini kan alam cahaya. Makanya di ajaran kitab suci ada mengatakan di sana ada kolam susu, ada segala macam. Lah kalau tidak ada cahaya, bagaimana melihat itu semua coba? Ya itulah. Sekarang ini kan alam cahaya ini kan, makanya indahnya malam itu apa? Nggak ada malam yang indah kecuali karena ada kunang-kunang, itu cahaya. Bulan, Ada bintang. ada bulan, karena cahaya. Jadi di kegelapan itu kita lihat ada rasi bintang, itu indah. Ada komet lewat, itu indah. Ada bulan, cahaya itu membuat indah, bukan gelapnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya taman yang indah sekali, tapi kemudian malam hari mati lampu semua, indahnya di mana? Nggak ada indah di situ. Tapi begitu siang hari ada cahaya, baru kelihatan indahnya. Jadi alam sorga, alam swarga, suar itu cahaya. Karena cahaya itulah semuanya indah. Ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya orang itu mencari cahaya, mencari terang pemahaman, ya, pikiran yang terang. Tetapi sayangnya banyak orang mencari keindahan dalam terang. Terang tahta, terang cinta, terang harta. Harta yang terang, kaya raya. Tahta yang terang, kedudukan yang bagus. Cinta yang terang, banyak orang mencintai. Tetapi jangan lupa, cahaya yang terang bisa membutakan. Kalau gerhana matahari, kalau ditatap, konon bisa membutakan. Apa itu gerhana matahari? Gerhana karena tertutup oleh bayangan. Ya, matahari tertutup oleh bayangan. Nah, jadi kalau cahaya terang itu justru menyebabkan kita tertutup oleh bayangan keduniawian, maka cahaya terang harta menyebabkan kegelapan. Cahaya terang tahta menyebabkan kegelapan. Cahaya terang cinta juga menyebabkan kita buta. Makanya ada cinta buta, harta yang membutakan orang hati nuraninya. Gitu segala. Jadi itu kemelekatan ya jadinya. Hah? Kemelekatan. Persis. Ya, makanya terang itu pun bisa membutakan. Terang itu bisa membutakan. Tapi buta itu bisa menerangkan. Jadi banyak orang buta tetapi mampu melihat dengan hati nurani. Kenapa dengan hati nurani dia bisa mampu melihat? Karena ada nur, ada cahaya di situ. Dalam batin mata yang buta, tapi hati nurani hidup. Jadi cahaya nurani yang mampu melihat, dia bisa melihat segala macam. Tapi kalau hati nurani terselubung, mata buta yang nggak lihat apa-apa. Jadi seperti itu. Oke, sisa 8 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mic langsung. Silakan. Siapa? Itu beli tadi awal-awal bicara kita saya tadi tanya mengenai tahun 2000 setelah COVID ini, tahun 2022 harapannya atau apa pesan-pesannya yang bisa beli sampaikan sebelum mungkin kita closing acara malam ini mungkin. Yang dari tadi link terus waspada ya mungkin dijelasin ke teman-teman lagi. Ya. Nah tadi kan ditanyakan kira-kira apa yang bisa kita pikirkan yang mungkin terjadi di tahun 2022. Makanya saya bilang jangan kita melihat apa yang akan terjadi sebagai ramalan-ramalan begitu, karena kembali lagi ketika kita tahu masa depan sama-sama nggak serunya ketika kita tahu masa lalu. Tapi kalau kita tahu apa yang sedang ada di hadapan kita saat ini, di ruang ini, di waktu ini, di situ baru seru. Nah, di situ baru seru. Kalau kita bisa melihat masa depan nggak seru. Contohnya misalnya kita bisa membayangkan diri kita telusuri, ternyata kalau saya bekerja keras,
Bulan Januari pendapatan saya sekian. Wih, antusiasme meningkat. Bulan Februari pendapatan saya sekian. Kok kayaknya terus dia meningkat, Rod. Kita pingin buka lagi lembaran-lembaran masa depan yang bisa kita lihat, Rod. Padahal tanpa kerja keras saya bisa mengumpulkan uang Januari 2 juta, Februari 3 juta, totalnya di bulan ke-11 saya mendapatkan uang 1 miliar. Wah, hebat banget ini. Begitu buka halaman ke-12 di bulan Desember tahun 2022 yang terjadi, ada di situ kita mengalami kecelakaan yang membutuhkan 3 miliar biaya. Kita nggak seru lagi. nggak ada yang nikmat lagi sudah. Jadi itu sebabnya kita nggak usahlah buka-buka masa depan. Tetapi yang kita butuhkan adalah eling masa lalu ya. Kita di pandemi 2 tahun terakhir ini kita sudah ada di pelajaran eling. Ketika kita mengalami hal ini, ketika kita terkoneksi dengan virus-virus yang datang dari binatang-binatang, yang datang dari hewan-hewan liar, apa yang terjadi sebenarnya? Sebuah peringatan bagi kita sesama manusia, sesama makhluk ini. Apakah kita yang merusak alam ini sehingga alam melakukan pembalasan? Karena apa? Seperti itu. Apa yang kita berikan, alam memberikan yang sama. Kita menutupi sungai dengan sampah, sungai memberi kita banjir. Kita kita mengkoneksikan diri dengan alam-alam liar, maka kita sedang membuka koneksi dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya menular di antara hewan-hewan liar, menularnya ke kita kalau mengalami mutasi. Apakah hubungan-hubungan kita yang tidak berjarak dengan alam-alam liar, baik lewat makanan ataupun pemeliharaan hewan-hewan liar menyebabkan mereka bisa berpindah kepada kita. Jadi hewan-hewan yang sebenarnya sifatnya zoonosis, jadi hewan-hewan itu menyebabkan penyakit pada hewan-hewan, bisa berpindah kepada manusia karena kita mengkoneksikan diri kita dengan mereka. Nah, sedang disuruh eling atau mengingat apa yang sudah kita tanam sebelum ini sehingga kita mendapatkan semua itu. Apa yang sudah kita lakukan pada alam ini sehingga alam kemudian menyepikan dirinya sehingga dia melakukan proses untuk pemurnian dirinya lewat COVID ini sehingga penerbangan terhenti, industri terhenti sehingga alam kembali mencerahkan dirinya dari selubung-selubung asap yang kita ciptakan sendiri lewat berbagai hal itu. Kenapa alam sampai melakukan hal itu? Apa bukan karena kita yang menyebabkan dia begitu sehingga dia seperti tadi tubuh itu kan bumi. Tubuh itu bumi. Ketika pikiran tidak memperdulikan bumi, maka bumi melakukan shutdown-nya. Tubuh kita shutdown supaya pikiran diam. Nah, kita di shutdown oleh bumi supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Gitu. Nah, setelah itu pelan-pelan ya mungkin sudah tercover semua, dia sudah mencukupi, proses penyeimbangannya sudah tercukupi, maka yang kemudian terjadi adalah kita akan memasuki masa-masa yang lebih bagus lagi, tetapi kita sudah waspada. Waspada untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang sama di kemudian hari. Waspada untuk tidak mengabaikan lagi apa yang sudah pernah kita abaikan. Waspada untuk tidak lengah pada kemungkinan munculnya cerita yang sama dengan versi yang berbeda. Entah varian virus yang berbeda, entah penyakit baru yang berbeda yang kita dapatkan dari hewan-hewan liar. Dulu kan ada penyakit pes, penyakit Ebola, penyakit ya, segala macam yang datang dari hewan-hewan yang dalinya tidak ada gitu. Karena mereka mengalami mutasi-mutasi oleh apa yang kita ciptakan sendiri gitu. Nah, disuruh waspada kita di masa depan ini. Dengan waspada itu berarti kita selalu mengamati dengan penuh perhatian pada momentum saat ini. Ketika kita mengerjakan ini, nanti jadi apa ya? Nah, itu. Jadi, alih-alih kita memikirkan ramalan-ramalan, kita waspada pada setiap kekinian itu. Nah, kekinian yang sedang kita kerjakan. Kalau kita begini nanti gimana? Kalau kita begini nanti gimana? Bayangkan kalau misalnya pariwisata tidak lumpuh di Bali. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau pariwisata terus-menerus terjadi, kebutuhan air bawah tanah terus-menerus meningkat. Oleh banyaknya pariwisata, hotel-hotel terus dibangun. Nah, kebutuhan air akan meningkat terus. Kemudian, danau-danau mulai mengering karena air terpakai terus-menerus. Lalu, hotel-hotel yang berada di pinggiran-pinggiran pantai, termasuk saya dari Kuta ini, air laut mengalami intrusi. Saya mungkin akan mengalami penurunan juga. Penurunan juga seperti Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah karena amblasnya air bawah tanah. Jangan-jangan seperti itu.
Bali atau kita ini terjadi. Tetapi semesta tidak mengizinkan hal itu terjadi, sehingga di shutdown sementara, sehingga air bawah tanah kembali terisi. Saya mengalami sendiri bagaimana rumah saya itu air sumurnya mengering itu, yang nggak pernah mengering. Sekarang itu berlimpah air sumurnya, karena nggak ada yang pakai. Sempat demikian. Nah, jadi seperti itu situasinya. Orang-orang Bali diingatkan bagaimana pariwisata itu seharusnya menjadi bonus, bukan menjadi fokus. Bonus itu dari pariwisata, dari dunia pertanian, dari dunia agrarisnya orang Bali. Karena agama orang Bali adalah agama agraris, agama persembahan hasil-hasil bumi kepada Tuhan sebagai pemilik semestanya. Begitu datang pariwisata menyebabkan banyak orang-orang Bali jual tanah untuk bikin hotel, bla 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 dan sebagainya. Nah, kita kehilangan roh agraris kita. Nah, diingatkan kembali, dielingkan kembali waktu itu. Sekarang waspada sudah. Harusnya Bli, jadi ketika kita keluar dari masa pandemi ini, harusnya sebagai manusia kita itu sudah transform ini, sudah transform. Ya kalau harusnya sudah bisa transform kalau sadar kan gitu ya. Jadi tidak lagi mengulang, jadi merusak bumi dan sebagainya gitu ya. Jadi segala sesuatu, maksudnya memang perspektif sudah harus benar-benar berubah ketika kita keluar dari pandemi ini ya. Harusnya seperti itu ya Bli ya. Betul. Ya, itu. Nah itu pesannya buat kita semua, bukan pesan saya, ini pesan semestanya buat kita semua. Makanya nanti muncullah ajaran agama Budi, bukan agama baru, bukan. Semua agama itu akan diingatkan untuk menggunakan akal budinya, sehingga dengan akal budinya dia menggunakan ajaran moralitas yang sudah dia mengkaji ulang moralitasnya, sehingga yang diajaran Kristen disuruh menyayangi kehidupan Buddha, menyayangi kehidupan Islam juga sama, Hindu juga sama. Di situ dia paham kenapa harus menyayangi ini, kenapa harus berbuat baik pada dia. Dengan mengkaji dengan ilmiah dia akan mengerti ternyata ini emang begini begitu. Back to nature. Betul. Karena sedikit orang bisa bertahan hidup tanpa ibunya. Sedikit orang bisa bertahan hidup tanpa ibunya. Karena ibu adalah sakti atau kekuatan. Kalau bumi itu ibunya, pertiwi ini ibu. Kalau ibu sudah hancur, ibu marah, ya kayak gitu. Ya, kita mau apa lagi sudah gitu. Orang kita menyusu pada ibu, lalu ibu kita rusak gitu. Nah, bumi ini kan ibu kita. Sekarang diingatkan lagi secara logika kita kan diajak agama Budi itu kan mengajak kita dengan logika. Kita hidup di permukaan bumi, tapi menghancurkan bumi. Bagaimana cara? Sama dengan orang berlayar di tengah lautan kemudian melobang-lobangi perahunya sendiri, gimana coba gelam sendiri. kita hidup di atas bumi, kita kan sedang mengambang di atas bumi ini, di atas permukaan daratan, karena di bawah daratan itu ada air. Nah, kalau kita hancurkan ya sudah, kita ada di bawah langit yang memberi kita oksigen, lalu kita bakar semua hutan-hutan, kita menyebabkan diri kita berada di bawah bukan oksigen tapi karbon dioksida gitu. Diingatkan kita waspada dengan apa yang kita lakukan. Shift your perception. Jadi kita disuruh mengubah persepsi kita, perspektif kita. Dari dulu bumi itu kepentingan kita, apa kita ini kepentingan bumi sebenarnya? Direnungkan kembali. Bumi itu kepentingan kita bersama, apa kita bersama ini kepentingan bumi? Kalau kita bersama-sama ini adalah kepentingan bumi, maka kita ini menjadi orang yang penting bagi bumi ini. Bukan saja bumi ini penting bagi kita, kita juga penting bagi bumi ini. Kalau kita orang penting ini salah mengambil sikap yang tidak penting bagi bumi, kacau kita. Gitu. Ya sudah, digoyang sedikit selesai semua itu. Selesai semua. Oke, terima kasih nih pencerahan malam ini luar biasa sekali. Saya pikir teman-teman bisa mengambil intisari dari Bli Wayan yang malam ini luar biasa mendampingi kita di acara SYP. Terima kasih sekali lagi, Suksma. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bli ya. Selanjutnya jangan bosan kasih di SYP ya, Bli ya.